Disinilah aku, berdiri di tengah apartemen Christian dengan kebingungan di wajahku. Aku tahu aku sudah mengencani banyak pria, tapi apa mungkin saking banyaknya aku tak sengaja kencan dengan pria ini 2 kali? Kulihat lagi sekeliling ruangan. Oh Tuhan, lampu mengerikan dan dapur sempit itu terlihat familiar. Aku merasa tak nyaman saat duduk di sofa dan memandangi gitar itu. Oke, sekarang aku yakin kalau aku dipastikan sudah pernah ke sini sebelumnya. Panik, aku membuat alasan bahwa acara TV kesukaanku akan mulai, jadi aku harus pulang. Lalu aku lari keluar dari sana. Dan sejak itu, aku menghindari Christian apapun caranya. Dia berusaha menelpon dan mengirimiku pesan beberapa kali, tapi kuacuhkan semuanya. Bagaimana mungkin aku tak ingat pernah kencan dengannya? Maksudku, oke, memang aku kencan beruntun akhir-akhir ini. Tapi itu tak sampai membuatku terlupa, iya kan? Lagi pula, jika ini masalahnya, bukankah dia seharusnya bisa mengenaliku juga? Di hari kami bertemu, aku sedang dalam suasana hati buruk dan menenggelamkan kesedihanku di sebuah bar. Aku minum terlalu banyak, jadi saat aku keluar dan tak sengaja kutabrak Christian, aku mulai menyalahkannya. Tapi bukannya mengacuhkan gadis mabuk, dia pastikan aku pulang dengan selamat. Setelahnya, aku tak tahu apa itu kebetulan, takdir atau Christian membuntutiku, tapi sepertinya aku terus berpapasan dengannya. Hei, jika semesta ingin kami berkumpul bersama, maka siapa aku yang bisa menghentikannya? Jadi aku mulai bicara padanya dan ternyata kami sangat cocok. Lalu tentu saja datang hari di mana dia mengungkap kebenaran. Dia mengatakan suka padaku. Aku juga sepertinya menyukainya, jadi kami mulai pacaran. Sekarang kalian lihat betapa kelirunya ini. Jika aku ini mantannya, maka kenapa dia mendekatiku? Dan juga, maksudku, apa kemungkinannya bagi kami berdua tidak mengingat satu sama lain? Atau dia berpura-pura tak mengenalku? Jika demikian, maka apa tujuannya? Ah, yang terbaik untuk dilakukan adalah memutuskannya duluan, ya kan? Masalah selesai. Tapi kemudian suatu hari aku pulang dari kampus mendapati Christian berdiri di depan pintuku dengan banyak bahan makanan. Dia mampir untuk masak makan malam. Ah, itu baik sekali. Nah, mengingat dia sudah di sini, sebaiknya kutunda memutuskannya sampai setelah makan malam. Ya kan? Tapi astaga, itu sulit sekali. Yang bisa kupikirkan adalah betapa penyayang dan perhatiannya dia. Lalu tiba-tiba dia memberitahu sesuatu yang mengacaukan semua rencanaku. Teman sekamarku adalah tukang masak yang parah, terutama kakakku. Jadi mereka berdua merecokiku memasakkan semua makanan mereka. Tunggu dulu. Dia bilang kakak dan teman sekamarnya? Jadi ternyata dia tak tinggal sendiri? Sungguh melegakan. Itu artinya masih ada harapan kalau aku bisa jadi mengencani kakak atau teman sekamarnya, bukan dia. Aku hanya harus cari tahu yang mana. Aku harus mencari tahu tentang mereka, jadi aku memujinya untuk mendapat lebih banyak informasi. Dia memberitahuku kalau kakaknya diputuskan oleh mantannya dengan cara terburuk yang pernah ada. Kakaknya mengatur makan malam romantis di sebuah restoran dan sementara dia sedang bicara, mantannya berteriak mengatakan kalau dia ingin putus. Itu tak hanya membuatnya hancur, tapi juga dipermalukan. Oh, ya Tuhanku, itu terdengar tak asing. Karena aku juga sering melakukannya. Itu seperti langkah khasku. Apa mungkin orang yang kukencani dulu adalah kakaknya, Connor? Jika ya, maka itu akan hebat sekali. Itu artinya aku bisa lanjut pacaran dengan Christian, ya kan? Jujur, aku sangat berharap itu Connor. Jadi yang harus kulakukan adalah bertemu pria ini dan minta dia memastikannya. Tapi lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Pria itu tak pernah berada di rumah hingga suatu malam. Aku dan Christian berada di bar ketika kami mendengar suara bising datang dari bilik samping kami. Seorang pria meneriaki satu pasangan. Melihat itu, Christian langsung lari menghampiri mereka dan menghentikan pria itu. Ternyata pria yang berteriak itu Connor dan pasangan itu adalah mantannya dan pacar barunya. Jadi, dia adalah orang yang memutuskannya dengan cara yang buruk itu. Bukan aku? Sekarang berarti itu Christian atau teman sekamarnya. Sementara aku terbenam dalam lamunan, Christian kembali dengan 2 hotdog di tangannya. Hei, Christian. Tiba-tiba, kami mendengar seseorang memanggil namanya. Kami berbalik melihat 2 pria berdiri di belakang kami. Itu tak lain adalah teman sekamar Christian, Wes, dan sepupunya. Iya, dan itu adalah pertama kali aku bertemu mereka. Jadi artinya aku tak mengencani satupun dari mereka? Setelahnya, aku tak bisa perhatikan apapun lagi. Bagaimana bisa semua ini masuk akal? Tapi tunggu, mungkin aku salah. Maksudku, banyak apartemen terlihat sama, bukan? Melihatku melamun, Christian menyenggol lenganku lalu memberiku sebuah hotdog. Aku berterima kasih padanya dan hendak mengambilnya saat merebutnya kembali.
Oh, tunggu. Kau tak suka saus tomat karena kau selalu kena soda saus di bajumu. Ini, ambil yang ini. Apa yang baru saja kau katakan? Bagaimana kau bisa tahu itu? Oh, kau pernah beritahu aku sekali. Apa kau tak ingat? Aku hanya tersenyum canggung. Aku 100% yakin aku belum memberitahunya itu. Jadi, tak ada penyangkalan. Christian adalah mantanku. Itu sudah pasti. Aku akan putus dengannya. Malam itu aku tak bisa tidur karena kupikirkan hanya Christian. Dia jelas mengingatku karena dia tahu soal saus tomat itu. Tapi kenapa bersandiwara? Oh ya ampun, dia pasti mau balas dendam. Aku yakin itu. Tapi, kenapa ini terasa mengesalkan sekali? Dia cuma pria biasa. Aku bisa temukan pria lain dengan mudah, ya kan? Tapi kemungkinannya mereka tak akan semanis dan perhatian seperti Christian. Suatu kali saat aku stres dengan esaiku, dia begadang agar bisa baca semuanya untukku dan tunjukkan jika ada salah ketik. Dan kapanpun aku merasa sedih, dia akan mengirimiku kue. Terkadang sekotak donat dengan catatan kecil untuk menghiburku. Aku benar-benar akan merindukan tingkah lakunya yang lucu, tapi aku tak bisa lakukan ini lagi. Dia harus pergi. Jadi hari berikutnya, saat aku bertemu Christian untuk makan siang, kuputuskan untuk mengambil kesempatan putus dengannya. Tapi sebelum aku bisa berkata apapun, kami bertemu pria yang mengaku mengenalku. Oh ya Tuhan, apa itu kau, Sadie? Hah? Siapa dia? Oliver? Ya Tuhan, lama tak bertemu. Kau kenal Sadie? Christian? Hei, dunia ini sempit. Ya kami dulu pacaran. Ya Tuhanku, kawan-kawan, ini Oliver. Yang kebetulan dulunya teman sekamar Christian. Yang kebetulan mantanku. Dia dulu tinggal dengan Christian sebelum Wes masuk. Jadi itu artinya, hore! Christian bukan mantanku dan tak menginginkan balas dendam. Yeay! Meskipun itu cukup aneh karena Oliver tak terlihat familiar bagiku. Mungkin aku benar-benar harus berhenti terlalu banyak kencan. Ini gila, tapi ini membuatku menyadari sesuatu. Aku sungguh jatuh hati kepada Christian. Jadi, kuputuskan untuk mengatur makan malam romantis supaya aku bisa mengatakan padanya. Christian, aku tak percaya aku mengatakan ini. Tapi, aku mencintaimu. Dengan senang hati aku menunggunya untuk balas mengatakannya. Tapi tidak. Sebaliknya, dia tertawa keras. Hah? Dan itulah saat semuanya menjadi jelas. Coba tebak. Christian memang mantanku. Saat kita di pertandingan basket, aku membuat kesalahan dengan masalah saus itu. Kurasa kau curiga, jadi ku minta Oliver untuk pura-pura jadi mantanmu. Dan itu berhasil. Tapi kenapa? Apa yang kulakukan padamu sampai pantas mendapatkannya? Oh wow, kau sungguh tak ingat, ha? Ya, itu membuktikan betapa buruknya pribadimu. Kau tak peduli apa itu cinta. Kau hanya suka main-main dengan perasaan orang lain lalu pindah ke korbanmu berikutnya. Baik, biar ku segarkan ingatanmu. Kita dulu pasangan bahagia. Sampai suatu hari kau putuskan semua bahkan tanpa kejelasan. Tepat saat aku mengalami masa paling sulit. Keadaan sedang tak baik di tempat kerja dan ibuku sakit di rumah sakit. Kau tahu betapa patah hati aku? Kemudian sebulan lalu saat kulihat kau putuskan pria itu di depan publik lalu jalan melewatiku bahkan tanpa mengenaliku, aku tahu semuanya hanya omong kosong buatmu. Jadi kususun rencana ini dan aku tak menyesali apapun. Kemudian dia berdiri dan berjalan pergi. Apa? Itu tak mungkin benar ya kan? Karena aku tak ingat apa yang dikatakan oleh Christian barusan. Tapi dia sangat yakin itu benar, jadi aku pergi menemui dokterku. Sebenarnya sejak kecelakaan, aku belum kembali lagi ke sini untuk pemeriksaan tambahan. Dan kalian tahu, setelah beberapa tes, aku didiagnosa hilang ingatan. Ya, itu menjelaskan sekali. Kalian tahu, beberapa bulan lalu aku mengalami kecelakaan sepeda. Aku terjatuh dari tebing, tapi untungnya itu tak terlalu tinggi. Kepalaku terantuk, tapi kupikir aku baik-baik saja karena aku masih ingat keluarga dan teman-temanku. Ternyata, aku hanya kehilangan ingatan di rentang waktu ketika aku pacaran dengan Christian. Sungguh ironis. Tapi ini kesalahpahaman besar. Kalian tahu, aku punya kebiasaan buruk bahwa setiap kali aku merasa seseorang mulai menjauh dariku, aku cari aman dengan putuskan mereka duluan. Jadi mungkin saat Christian sedang sibuk mengurus ibunya di rumah sakit, aku salah paham dengan situasinya dan mengakhiri hubungan dengannya. Dia benar. Aku ini orang yang buruk. Aku tak percaya aku biarkan pria luar biasa sepertinya pergi. Tapi tidak kali ini. Aku percaya semesta memberiku kesempatan kedua. Itulah kenapa aku bertemu lagi dengannya.
Jadi, aku lari ke apartemen Christian untuk menjelaskan semua padanya. Tapi saat aku mengetuk pintunya, Wes membukanya. Kau baru saja melewatkannya. Dia menuju bandara untuk mengunjungi orang tuanya beberapa minggu. Apa? Aku tak bisa menunggu 2 minggu lagi. Jadi aku naik taksi ke bandara. Tapi di jalan, aku terjebak macet. Bagaimana bisa kutemukan dia sekarang? Tunggu dulu. Aku sudah pernah lihat adegan ini dimainkan berulang kali di film-film. Jadi kalian bisa tebak apa yang kulakukan berikutnya? Iya, aku keluar dari taksi dan lari seperti orang gila di jalanan. Aku mengintip tiap taksi berharap menemukan Christian dan, apa kalian percaya? Aku akhirnya menemukannya. Dia terlihat sangat kaget saat dia melihatku masuk ke dalam taksinya. Sebelum kau mendepakku keluar, tolong biarkan ku jelaskan. Kemudian aku mulai memberitahunya tentang ibuku, dan bagaimana ayahku serta tak terhitung banyaknya pria lain yang meninggalkannya. Aku ditinggalkan dengan ketakutan oleh orang yang kucintai. Jadi ketakutanku sendiri yang tak rasional itu berarti bahwa saat Christian sibuk merawat ibunya yang sakit, kuanggap itu tanda dia akan mencampakkanku. Jadi aku memutuskannya terlebih dahulu. Itu bukan karena kau tak berarti bagiku. Sebaliknya, kau membuatku merasa nyaman. Aku hanya sangat menyukaimu sampai aku tak mau terluka karenamu. Kemudian aku jelaskan padanya tentang kecelakaanku dan kenapa aku tak ingat padanya. Christian tetap diam dan menundukkan kepalanya. Sepertinya dia tak ingin memberiku kesempatan lain. Aku sudah berusaha, tapi aku tak bisa membuatnya memaafkanku. Jadi, dengan murung ku buka pintu mobil untuk keluar. Tapi Christian meraih tanganku dan berkata, "Sadie, aku merindukanmu." Oke, baiklah. Mari kita coba lagi. Jadi begitulah, Christian memberiku kesempatan kedua. Oh tunggu, sebenarnya ini kesempatan ketiga. Dan apa kalian bisa tebak yang kami lakukan selanjutnya? Ya, aku sekarang duduk di bandara dengan Christian, menunggu penerbangan kami ke kampung halamannya untuk bertemu orang tuanya. Bohong kalau kukatakan aku tak merasa gugup. Doakan aku beruntung. Biar ku beritahu kalian sesuatu yang sangat penting. Aku mengidap akrofobia. Jika ini merupakan mimpi buruk bagiku, aku sama sekali tak ingin berada di sini. Oh, dan cowok yang berada di seberang sana itu Charlie. Dia pacarku, tapi aku sebenarnya tak suka dengannya seperti itu. Jadi, kalian mungkin bertanya bagaimana aku berakhir di sini. 200 meter di atas permukaan tanah dan hendak lakukan lompatan menakutkan ini. Nah, mari kita mulai dari awal. Hai, aku Luna. Cewek SMA 17 tahun dari kota kecil di New South Wales. Tumbuh besar, aku sangat ingin menyenangkan ibu tunggalku yang pekerja keras. Masalahnya, ia hampir selalu letih dan mudah marah. Jadi tak peduli apapun yang kukatakan atau kulakukan, biasanya selalu dianggap salah. Kalimat paling umum yang terucap dari mulutnya adalah, "Kalau kau ingin aku menyayangimu, kau harus jadi baik." Aku ingin ia mencintaiku lebih dari apapun di dunia ini, jadi kulakukan apa saja yang kubisa untuk menenangkan hatinya. Ini menyebabkan kebutuhan untuk membuat semua orang senang dan membuatku merasa takut dibenci oleh orang lain. Jika ku buat orang lain senang, maka mereka akan menyukaiku, ya kan? Jadi, kapanpun seseorang memintaku untuk mengerjakan PR-nya atau menggantikannya saat piket, maka kulakukan tanpa ragu. Dan jika muncul perdebatan atau situasi canggung, entah apa aku yang salah atau bukan, aku selalu minta maaf duluan. Pada umur 15, aku pindah ke Sydney sendiri untuk masuk SMA. Dan itulah saat aku ketemu Margo. Dia benar-benar kebalikanku, tapi ini tak menghentikan kami jadi teman baik. Dia itu mandiri, berani dan tak biarkan orang lain menekannya melakukan apapun yang tak mau dia lakukan. Haduh. Andai aku lebih sepertinya, pasti aku bisa terhindar dari banyak masalah. Pernah kami dapat tugas kelompok di pelajaran biologi dan kebetulan aku sekelompok dengan cewek populer ini. Sehari sebelum tenggat waktu, mereka berdua mengirim pesan padaku, mengatakan mereka sakit dan memintaku mengerjakan bagian mereka. Ini tugas yang banyak untuk satu orang, tapi aku tak ingin mengecewakan mereka, jadi aku setuju. Tapi kemudian malam itu, saat aku sedang melihat-lihat Instagramku selama rehat sejenak setelah berjam-jam belajar, kulihat mereka datang ke suatu pesta. Apa? Jadi mereka bohong padaku supaya bisa keluar dan bersenang-senang dan meninggalkanku sendiri di rumah mengerjakan PR mereka? Astaga, ingin ku ambil pena ini dan melemparkannya tepat ke muka bebek bodoh mereka itu. Bagaimana bisa itu dianggap imut? Tapi siapa yang ku ajak bercanda? Aku tahu betul aku takkan pernah bisa katakan pada mereka apa yang sebenarnya kupikirkan tentang mereka. Jadi ku ambil pena itu dan melanjutkan beban tugas yang dimaksudkan untuk 3 orang itu. Sendirian. Aku begadang semalaman dan minum 2 kaleng minuman energi, tapi itu tugas yang terlalu banyak bagi satu orang untuk selesai tepat waktu. Tugas kami atau sebaiknya ku sebut tugasku kena pengurangan poin karena pengumpulan yang terlambat. Yang entah kenapa membuat cewek-cewek populer itu marah. Apa yang sudah kau kerjakan? Bagaimana bisa kau kumpulkan tugasnya terlambat? Aku minta maaf, hanya saja mengerjakan semuanya sendiri terlalu berat untukku. Oh, yang benar saja.
Kau punya seharian penuh untuk mengerjakannya. Itu semua karena manajemen waktumu yang payah. Tepat di saat itu, Margot muncul, entah dari mana, dan menyela kami. Jika kalian begitu peduli dengan nilai kalian, maka kalian pasti akan bantu Luna menyelesaikannya. Bukannya malah pergi ke pesta tak jelas. Bagaimana kalau kulaporkan kalian ke guru supaya mencoret nama kalian dari... Margot, cukup. Maaf, jangan pedulikan dia. Kemudian aku menarik Margot pergi. Meminta maaf pada mereka itu hal konyol untuk dilakukan. Itu bukan salahmu. Aku tahu ini bukan salahku, tapi tak ada gunanya membuat keributan, ya kan? Baiklah, kalau begitu, akan kubiarkan kau sendiri dengan semua masalah yang kau timbulkan sendiri. Aku tak peduli lagi. Oh tidak, aku tak bermaksud membuat Margot marah. Aku langsung minta maaf padanya. Dia satu-satunya sahabatku, lalu kuajak dia minum milkshake untuk baikan. Seminggu setelahnya, di hari klub sukarelawanku berdagang limun untuk menggalang dana amal anak-anak, aku tiba-tiba merasa sakit. Oh tidak, aku terus beritahu semua orang di klub betapa pentingnya acara ini, tapi sekarang aku yang akan absen. Betapa memalukannya, aku perlu tunjukkan ke mereka betapa tulusnya aku. Kukirim pesan ke ketua klub kalau aku sakit, tapi kalau klub begitu membutuhkanku, aku masih bisa usahakan berpartisipasi. Sekarang akhirnya aku bisa tidur. Sebelum aku sempat meringkuk di ranjang, dia mengirim pesan balik mengatakan betapa mereka butuh bantuanku. Jadi akan baik sekali jika aku bisa datang. Oh tidak, apa aku harus menyeret diriku yang demam ini ke sana? Tak tahu harus berbuat apa, aku minta saran Margot, tapi dia menggertakku. Kalau kau tahu kau tak bisa datang, kenapa menyarankan sebaliknya? Orang-orang akan selalu memanfaatkanmu jika kau biarkan mereka. Jadi bilang saja kalau kau sakit dan tak bisa datang. Lalu dia bilang klub musiknya akan ada acara makan malam malam ini. Tapi dia sudah putuskan akan menikmati sesi memanjakan diri malam ini. Jadi dia langsung beritahu mereka kalau dia sudah ada acara. Margot benar. Jika aku lakukan seperti yang dilakukannya sejak awal, aku tak perlu cari alasan untuk berkata tidak ke semua orang. Akhirnya aku kirim pesan ke ketua klub, aku takut menulari semua orang, jadi akhirnya aku tinggal di rumah. Lalu aku tertidur dan mendapati kekhawatiranku mengganggu mimpiku. Hari berikutnya aku merasa lebih baik, jadi setelah kelas aku mampir ke klub. Tapi aku merasakan suasana aneh dari semua orang. Kemudian aku tanya ke ketua klub berapa banyak uang yang telah kami kumpulkan dari acara itu, dia sungguh mengacukanku. Oh tidak, dia jelas masih marah padaku karena mengecewakannya. Aku terhanyut dalam lamunan saat tiba-tiba seseorang menepukku di pundak. Ku dengar kau sakit, apa kau merasa baikan sekarang? Itu Charlie, salah satu anggota klub. Dia memberitahuku di hari aku sakit dia menawarkan diri mengambil alih semua tugasku. Jadi aku langsung mengajaknya makan malam untuk berterima kasih. Mungkin dia salah paham dengan niatan baikku, karena setelahnya dia menghujaniku dengan pesan, telepon, dan meme lebay. Tapi suatu hari, sementara kami jalan berdua, Charlie tiba-tiba berhenti dan meraih tanganku. Luna, kita sudah saling kenal cukup lama. Kurasa ini waktunya untukku mengakui perasaanku. Aku menyukaimu. Maukah kau jalan denganku? Oh ya ampun, apa yang baru dikatakannya? Aku berdiri di sana kebingungan. Maksudku, aku menyukainya, tapi sebagai teman. Tapi saat kulihat tatapan penuh harapnya, nuraniku mulai menyiksaku. Dia cowok yang baik. Jadi bagaimana bisa aku katakan tidak padanya? Pada akhirnya aku paksakan tersenyum, lalu mengangguk setuju. Perasaanku padanya akan tumbuh seiring waktu, ya kan? Tapi sayangnya jawabannya adalah tidak. Sebenarnya sejak kami mulai pacaran, kudapati diriku jadi kurang suka padanya dibanding sebelumnya. Dia lakukan banyak hal yang menggangguku, seperti saat dia bersikeras kami kenakan baju pasangan ke sekolah. Ya, kaos berslogan He's mine, she's mine terletak di atasnya. Itu seharusnya sudah ditinggalkan tahun 2010. Dengan sombongnya dia mengantarkanku berkeliling sekolah dan tak peduli dengan gelak tawa dan tudingan ke arah kami. Andai bumi bisa terbelah dan menelanku langsung. Malam itu, melihat betapa muaknya tampangku, Margot bertanya padaku apa semuanya berjalan baik antara aku dan Charlie. Jadi ku bilang semuanya, kukira dia akan marah padaku lagi, tapi yang mengejutkan, dia hanya menghela napas dan menyuruhku memberitahu kebenarannya dengan putus dengan Charlie sebelum semuanya jadi terlalu serius. Itu cara terbaik untuk mencegah kami berdua terluka. Dan juga ku dengar banyak hal buruk tentang Charlie. Orang bilang dia itu tak menentu, sebaiknya kau akhiri ini sesegera mungkin. Ya, Margot benar. Lain kali kulihat Charlie, aku akan akhiri ini sekali untuk selamanya. Ternyata aku tak harus menunggu waktu lama, karena di minggu sore Charlie datang menjemputku untuk kencan kami. Dia bilang punya kejutan untukku, dan aku akan menyukainya. Oke, sepertinya dia sudah melakukan banyak upaya, jadi mungkin paling baik jika kutunda memutuskannya hingga perjalanan pulang. Hampir sampai. Mendengar apa yang Charlie katakan, kulihat keluar jendela. Oh ya Tuhan, apa itu tempat bungee jumping? Jadi, singkat cerita, disinilah aku. 200 meter di atas permukaan tanah, kakiku gemetaran seperti daun dan jantungku berdebar tak karuan. Aku hendak menangis ketakutan ketika tiba-tiba ku dengar musik romantis diputar di belakangku. Aku menoleh, melihat Charlie berlutut dengan satu kaki.
Di belakangnya ada staf bermata jeli yang membawa mawar dan lilin sambil bergoyang mengikuti musik. Apa yang terjadi? Aku tahu kita masih SMA, tapi jangan khawatir, kita bisa menunggu sampai kelulusan. Luna, maukah kau menikah denganku? Apa? Apa aku tak salah dengar? Maksudku, aku ini baru 17 tahun. Melihat wajahku yang kebingungan, Charlie segera berkata, aku tahu kita masih SMA, tapi jangan khawatir, kita bisa menunggu sampai kelulusan. Kemudian mari kita gelar pernikahan terindah langsung setelahnya. Ini gila, aku berdiri di sana, terpaku di lantai tak tahu harus berbuat apa. Dan melihat semua orang memandangku dan menungguku membuat aku semakin merasa tertekan. Aku sedang coba pikirkan semua ini saat Charlie memaksakan memasangkan cincin ke jariku. Oh ya Tuhan, aku harus apa? Aku harus apa? Ya, dengan gaya klasikku, aku tak melakukan apa-apa. Tanganku yang bodoh membeku di tempatnya. Dan pada akhirnya berakhir seperti ini. Tidak, aku tak bisa biarkan ini terjadi. Charlie, sebenarnya aku tak punya perasaan padamu. Aku hendak memberitahumu hari ini, tapi aku tak mengira semuanya berakhir seperti ini. Kau bercanda denganku, kan? Kalau kau tak menyukaiku, tak mungkin kau biarkan aku sematkan cincin itu sebelumnya. Jadi, ku jelaskan semuanya ke Charlie. Wajahnya jadi muram karena kecewa. Aku merasa sangat bersalah. Harusnya aku tegas dengannya sejak awal supaya tak satupun hal ini terjadi. Kita masih bisa berteman, ya kan? Aku bertanya, tapi Charlie menjawab bahkan tanpa menatapku. Kalau kau tak menyukaiku, lalu kenapa memberiku harapan? Ada apa dengan nada tanpa emosi itu? Kurasakan dia berubah menjadi orang yang benar-benar berbeda. Takut aku terdiam, tak berani mengucap sepatah kata pun. Aku akan pulang sebentar lagi dan jauh dari suasana menyesakan ini. Tapi saat Charlie mengemudi, kuperhatikan bagaimana keadaan sekitar jadi makin asing dan asing. Ini jelas bukan jalan menuju asrama. Akhirnya mobil berhenti di sebuah lokasi konstruksi terbengkalai. Luna keluarlah dari mobil. Merasakan nada bicaranya yang marah, aku lakukan seperti yang dikatakannya. Kau bisa tinggal di sini sampai kau tahu bahwa kita ditakdirkan untuk satu sama lain. Lalu teleponlah aku. Aku memandang ngeri saat dia berkendara pergi dan meninggalkanku di sana. Aku sendirian, entah di mana. Panik, ku telepon Margo untuk minta tolong. Tapi segera saat dia mengangkatnya, ponselku mati. Ku jelajahi daerah itu, tapi tempatnya benar-benar terpencil. Apa mungkin aku terjebak di sini selamanya tanpa diketahui seorang pun? Sudah hampir larut, aku hampir tak makan atau minum apapun seharian dan rasanya seperti tak ada harapan. Aku menangis dan kemudian semuanya menjadi gelap di sekelilingku. Aku terbangun karena lampu yang terang di rumah sakit. Margo langsung memelukku, kemudian menjelaskan apa yang terjadi. Ternyata malam itu setelah aku menelponnya, dia memeriksa lokasiku di Snapchat dan melihat kalau aku berada di tempat terpencil. Merasa ada yang tak beres, Margo dan manajer asrama pergi mencariku dan membawaku ke rumah sakit. Charlie ditindak dan diskors selama sebulan atas masalah yang ditimbulkannya. Setelah pengalaman mengerikan itu, aku bicara panjang lebar dengan Margo. Dia menenangkanku, menyemangatiku, dan berkata kalau sepertinya hasratku untuk menyenangkan orang lain berakar pada trauma masa kecil. Mungkin itu karena kata-kata ibuku, kalau kau ingin aku menyayangimu, kau harus jadi baik. Itu yang membentuk karakterku sekarang. Aku tak bisa terus biarkan masa laluku menguasaiku. Jadi di musim panas, saat aku pulang menemui ibu, bersama kami tuangkan perasaan kami dan hadapi masalah kami. Aku akhirnya tahu kalau bersikap baik ke orang lain bukan hal yang buruk, tapi menyetujui sesuatu hanya untuk hindari kekecewaan orang lain bukan hal yang benar untuk dilakukan. Kini dengan bantuan Margo aku belajar sedikit demi sedikit untuk berkata tidak pada hal yang tak ingin, karena hidup ini jauh terlalu singkat untuk berkata ya pada semua hal, bukankah demikian? Tinggal 3 langkah lagi. 3, 2, 1. Sophie! Ya ampun, ketahuan. Oke. Jadi, karena hari ini di sekolah aku merayu seorang teman untuk mencoba memainkan skateboardku. Tapi ayolah, bagaimana aku bisa tahu kakinya akan patah? Ups, aku sudah menelpon ayahmu dan dia mengatur pemindahan sekolahmu. Apa? Uh, Apa ibu anak-anak lain terlalu lebay seperti ibuku? Ayahku sering berpergian untuk urusan bisnis, jadi biasanya cuma ada aku dan dia. Tapi pada dasarnya kami cuma berduaan saja. Semua hal yang kulakukan sepertinya membuatnya kesal. Bermain skateboard atau berpesta, bahkan bernapas kurasa. Astaga, apa dia tidak ingat bagaimana rasanya menjadi muda? Atau dia terlahir sebagai kutu buku? Lalu setiap kali terjadi sesuatu, dia selalu menelpon ayah dan mengadu padaku. Ini dia. Oh, hai ayah. Sophie, semuanya sudah beres. Kamu akan pindah ke SMA Kings West minggu depan. Tapi ayah, aku tidak mau pindah sekolah. Kamu sendiri yang menyebabkannya, Bu Muda. Aku punya teman lama yang mengajar di sana. Aku sudah menyuruhnya untuk mengawasimu. Jadi, sebaiknya kamu jangan aneh-aneh.
Hah? Dia pikir dia bisa membuatku takut? Terserah. Aku tidak takut pada guru yang rewel. Jadi, tibalah hari pertamaku di tempat ini. Dan guru yang teman ayah ini, Bu Janet Clark, tidak berhenti mewawancaraiku ke arahku. Dan dia terus memanggilku untuk menjawab pertanyaan bodohnya. Tidak, terima kasih. Aku perlu menghidupkan kelas yang membosankan ini. Jadi, ketika guru keluar ruangan, aku langsung mengoles vaselin pada tutup botol airnya. Lucu sekali melihatnya gagal membukanya dan berakhir dengan tangan yang kotor. Kemudian ketika dia bertanya kepada kelas siapa yang bertanggung jawab, aku menyeringai sambil mengangkat tangan. Di lain waktu, aku memasang trompet di kaki kursinya sehingga saat dia duduk terdengar suara yang sangat keras, seperti dia baru saja kentut. Hebat! Bagaimana bisa kamu membuat lelucon gila seperti itu? Kamu bakal lebih baik dariku. Hah? Aku membeku selama beberapa detik. Siapa cowok tampan ini dan kenapa aku tidak memperhatikannya sebelumnya? Ternyata dia adalah Dylan dan sepertiku, dia cenderung sering mendapat masalah. Kami sedang berbicara satu sama lain dengan penuh semangat ketika aku merasakan sebuah tangan menepuk bahuku. Itu adalah Bu Clark. Dia membawaku ke koridor dan aku mengira dia akan memarahiku. Tapi yang mengejutkan, dia tak marah atau apapun. Malah dia bertanya apakah aku mengalami kesulitan. Aneh sekali. Keesokan paginya, aku hendak masuk ruang kelas ketika beberapa cewek populer menghentikanku. Siapa yang ingin kamu buat terkesan? Lebih baik ketahui tempatmu, pemula. Dia cuma orang biasa. Apa yang kamu pikirkan, Rebecca? Tidak mungkin Dylan menyukainya. Menjauhlah dari Dylan, kalau tidak. Permisi? Gadis angkuh ini baru saja berbuat macam-macam dengan orang yang salah. Dan begitulah akhirnya kami saling menjambak rambut sampai aku berhasil memegang pergelangan tangannya dan hendak memberinya lemparan bahu pamungkasku. Lalu Bu Clark turun tangan. Si ratu lebah dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Lalu Bu Clark membawaku ke halaman sekolah untuk berjalan-jalan. Dia memberitahuku bahwa gadis itu adalah Rebecca, mantan pacar Dylan. Oh, betapa menyedihkannya. Becky masih belum move on dari mantannya. Kemudian Bu Clark melanjutkan bertanya apakah aku benar-benar merasa baik. Karena menurutnya pasti ada alasan di balik perilaku memberontakku. Cuma begitu, emosiku menjadi lebih baik, dan aku mengatakan betapa aku benci pindah sekolah. Dan satu-satunya hal baik tentang tempat baru ini adalah Dylan. Dan apa kalian bisa mempercayainya? Dia sebenarnya memberiku beberapa tip merayu untuk membuat Dylan terkesan dan juga menyuruhku mengirimnya pesan jika aku punya masalah. Mungkin aku salah mengenai Bu Clark. Dia sebenarnya cukup keren. Dan aku mulai sering berbicara dengannya. Lalu suatu hari aku tiba di rumah dan melihat pintu kamarku terbuka sedikit. Aku mengintip ke dalam dan melihat ibu di tempat tidurku. iPad di tangan, membaca buku harianku di sana. Ibu, ayolah. Apa kamu bisa memberiku privasi? Sophie, ada apa dengan acara skating menuruni bukit? Kamu mau mati? Itu bukan urusan ibu. Ibu terlalu rewel. Dia tidak mengizinkanku memakai pakaian yang kuinginkan atau bahkan menjadi fangirl terhadap idola yang kusuka. Merasa sangat kesal, aku menelpon Bu Clark untuk melampiaskan rasa frustrasi ini. Dia sangat pengertian. Lalu dia berkata, orang dewasa terkadang juga melakukan kesalahan dan kali ini ibuku yang salah. Kemudian aku berkata aku harus mendaftar untuk acara skating karena aku masih muda dan oleh karena itu aku harus berjuang untuk impianku. Aku berharap ibu memahamiku sepertimu. Kamu pasti menjadi ibu yang luar biasa. Anak-anakmu sangat beruntung. Dia terdiam sesaat lalu memberitahuku bahwa dia sangat ingin menjadi seorang ibu. Tapi dia sudah bercerai dan tidak punya anak. Adopsi aku. Aku lebih suka menjadi putrimu daripada putri ibuku. Lalu dia tersenyum lembut padaku. Berkat Bu Clark, kehidupan rumah tanggaku yang pengap terasa sedikit lebih baik. Sementara di sekolah, berkat perjodohannya, Dylan dan aku sekarang menjadi pasangan. Hore! Rebecca selalu menatapku kotor sepanjang waktu di kelas. Tapi sial, sayang. Dan hari jadi 1 bulan kami akhirnya tiba. Hari ini Dylan mengajakku makan sushi. Nyam. Tapi aku baru makan 1 gigitan ketika sosok yang aku kenal bergegas mendekat. Ibuku memelototi Dylan, lalu menyeretku pulang. Jangan pernah bicara lagi dengan anak nakal itu. Dengarkan aku. Pengacau seperti itu cuma memberikan pengaruh buruk. Putuskan hubungan dengannya secepatnya. Ini gila. Tapi untungnya, Dylan mengabaikan kegilaan ibuku, dan kami terus pacaran secara diam-diam. Namun suatu pagi, aku mengirim SMS dan menelpon Dylan beberapa kali, tetapi tidak ada balasan. Apakah ada yang salah?
Kami baru saja mendapatkan kencan terbaik tadi malam, tapi sekarang seperti tidak terjadi apa-apa. Aku bergegas ke sekolah mencari Dylan. Dengan cemas bertanya kepada semua orang apakah mereka telah mendengar sesuatu darinya ketika Rebecca tiba-tiba mendekatiku. Dylan bisa saja mati berkatmu. Sepertinya kamu dan ibumu memang sama-sama gila. Oke, jadi ternyata setelah Dylan mengantarku setelah kencan kami, dia mengalami kecelakaan. Untungnya dia tidak terluka parah, tapi dia yakin seseorang telah merusak remnya ketika dia berhenti sebentar di kedai dekat rumahku. Dan iya, itu pasti ibuku, karena dia juga melihatnya meninggalkan toko. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Dia menghancurkan hidupku. Dylan putus denganku tepat setelah itu. Tidak mungkin aku tetap ada di dekatnya. Jadi aku mengemasi tas dan melarikan diri ke satu tempat yang aku rasa aman. Dan disinilah aku, di rumah Bu Clark. Akhirnya damai dan tenang. Oh, apa ini? Dia terlihat sangat cantik ketika dia masih muda. Aku membalik beberapa halaman lagi. Ya, kenapa pria ini mirip ayahku? Lalu aku melihat coretan. Janet Bob selamanya. Hah? Itu ayahku. Jadi dia bukan cuma teman lamanya. Dia adalah mantannya. Sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di kepalaku. Mungkinkah dia ibu kandungku? Mungkin ayah mengizinkanku pindah ke sekolahnya agar kami bisa bertemu kembali. Maafkan aku pasti terlalu banyak menonton drama TV. Tapi sejujurnya, betapa menakjubkannya jika dia adalah ibuku. Ibu kandungku benar-benar mimpi buruk. Aku pergi ke dapur untuk melihat Bu Clark menyiapkan makan malam, dan mau tidak mau berseru. Bu? Dia menjadi sangat emosional, lalu menarikku ke dalam pelukan hangat dan memanggilku putrinya. Tiba-tiba telepon berdering. Itu ayah. Dia menyuruhku segera pulang atau dia tidak akan memberikan uang saku. Bu Clark menyuruhku untuk tidak khawatir dan pulang. Tetapi aku harus menunjukkan sikap agar ibu tahu bahwa aku tidak akan mundur dengan mudah. Jadi sejak saat itu, begitu aku sampai di rumah, aku langsung masuk ke kamarku tanpa melihat ke arah ibu. Dan juga setiap kali dia mengatakan sesuatu yang menjengkelkan, aku terus membalas dengan, "Ada apa denganmu? Guruku menyuruhku melakukan itu." Jadi berhentilah bereaksi berlebihan. Dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Yap, ibu menelpon ayah. Lagi. Aku melaporkannya kepada Bu Clark seperti biasa, dan dia memberitahuku bahwa jika aku ingin ayah berhenti mendengarkan ibu, aku harus memberitahunya bahwa dia selingkuh. Apa? Bukankah itu terlalu berlebihan? Apakah Bu Clark masih mempunyai perasaan terhadap ayahku? Apakah dia hanya bersikap baik padaku sehingga dia bisa kembali ke kehidupannya? Setelah itu, aku tidak banyak bicara dengannya dan berusaha menghindarinya di sekolah demi keamanan. Namun suatu hari setelah pelajaran, aku menemukannya menunggu di lokerku dengan wajah murung. Dia bilang ini hari ulang tahunnya, tapi seperti biasanya dia tidak punya siapapun untuk merayakannya. Seandainya saja kamu berada di sisiku tahun ini, putriku. Jadi aku setuju untuk pergi makan malam bersamanya, dan demi kenyamanan, aku membuat reservasi di restoran ibu. Mungkin ini bukan ide yang buruk. Maksudku, Bu Clark mungkin bisa menjelaskan beberapa hal padanya, kan? Mereka mungkin bisa ngobrol banyak. Tapi begitu Bu Clark masuk, wajah ibu menunduk. Janet, apa yang kamu lakukan di sini? Restoran kami sudah penuh dipesan, silakan pergi. Keduanya berdebat sebentar dan aku tidak tahan lagi. Kenapa ibu begitu kasar? Dia guruku. Ibu kemudian pergi dengan marah sementara Bu Clark dan aku mengabaikannya dan melanjutkan rencana ulang tahun kami. Tapi saat dia sedang makan hidang lobster panggang, tiba-tiba mukanya jadi aneh, kemudian muntah. Kami membawanya ke ruang gawat darurat dan dokter mengatakan ini disebabkan oleh air pekak, obat pemicu muntah. Siapa lagi yang harus disalahkan? Bagaimana ibuku bisa begitu kejam? Sophie, aku baik-baik saja. Aku yakin ibumu tidak bermaksud jahat. Ibu tampak geram dan bergegas menghampiri Bu Clark. Aku harus menariknya kembali dan kemudian aku mengatakan dia tidak pantas menjadi ibuku. Dia terdiam dan menangis terseduh-seduh. Tapi sudah terlambat. Aku mengumumkan aku akan pindah rumah dan tinggal bersama Bu Clark saja. Jadi aku pulang dan langsung berkemas, lalu pergi. Tapi ibu tidak berhenti mengikutiku sepanjang minggu itu. Itu sangat menjengkelkan. Jadi Bu Clark punya ide baru. Kita harus pindah ke suatu tempat di mana ibu tidak bisa menemukan kita. Hah? Apakah itu agak terlalu mendadak? Tapi hanya dengan cara ini aku bisa menyingkirkan ibuku yang aneh. Jadi,
kami pindah ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Bu Clark merawatku dengan baik dan menyelesaikan semua prosedur perpindahan sekolahku. Beberapa hari pertama sangat menyenangkan. Kami bersenang-senang bersama. Namun, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang aneh. Seperti dia memberiku pizza setiap hari. Cuma pizza dan pizza. Dia juga memaksaku memakai pakaian usang ini dan memanggilku pangsit, nama panggilan yang aneh. Awalnya aku hanya bertanya-tanya kenapa dia melakukan itu, tetapi kemudian hal itu mulai menggangguku, jadi aku memintanya untuk berhenti. Tapi yang mengejutkanku, dia mulai menangis. Sepertinya aku terjebak dengan panggilan jelek ini. Segalanya di rumah tampak tidak menyenangkan dan sekolah baru sama buruknya. Sejak hari pertama, aku kembali menjadi sasaran gadis-gadis jahat. Namun suatu hari, ketika mereka mencoba menghentikanku melewati mereka, salah satu wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat. Hah? Bukankah itu kaos lama Alice yang kotor? Alice siapa? Kau tahu Alice? Si bodoh itu. Dia memakai kaos yang sama persis dengan tulisan smart tercetak di atasnya. Aku mengingatnya dengan jelas ketika aku sering menertawakannya betapa kurang ajar gadis bodoh yang mengenakan kaos sambil berkata smart. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Bahkan bekas puntung rokokku ditutupnya masih ada. Tapi dia sudah mati. Kemudian mereka semua saling memandang dengan ketakutan dan lari. Hah? Rasa dingin merambat di punggungku. Aku tidak tahu siapa Alice ini dan aku tidak mau tahu. Satu-satunya hal yang aku tahu adalah aku harus segera keluar dari tempat ini. Jadi aku bergegas pulang untuk mengemas barang-barangku sebelum Bu Clark pulang kerja. Tapi sudah terlambat. Pangsit, kamu mau kemana? Kamu harus tinggal bersama ibu. Kemudian dia segera mengunci pintu, menyeretku masuk, dan mulai bertingkah seperti psikopat. Makanlah pangsitku, kenapa kamu begitu sedih? Ini pizza siput, kesukaanmu. Maaf tidak membiarkanmu makan sebelumnya, tapi sekarang kamu dapat memperoleh semua yang kamu mau. Aku akan membelikan ini untukmu setiap hari. Karena panik, aku tidak tahu bagaimana cara bertahan melawan wanita gila ini ketika seseorang menendang pintu. Itu adalah Dylan, diikuti oleh orang tuaku. Sophie, ini dia anak kami. Oh, terima kasih Tuhan. Aku mendorong Janet menjauh dan langsung berlari ke arah mereka. Tapi bagaimana mereka bisa menemukanku? Aku memutuskan untuk menyelidiki kasus remku yang rusak lagi. Karena beberapa hari setelah kecelakaan itu, aku kembali ke kedai. Dan seorang kasir bertanya apakah aku dan ibuku pulang dengan selamat beberapa hari yang lalu. Dia melihat seorang wanita yang mengaku sebagai ibuku, berjuang dengan sepeda motorku. Bilang ada masalah dengan sepeda motorku. Kedengarannya terlalu mencurigakan, jadi aku meminta mereka untuk memeriksa CCTV. Dan pelakunya bukan ibumu seperti yang kita duga, tapi dia. Hah? Kenapa? Dia membantu menjodohkan kita. Kenapa dia mau menyakitimu? Entahlah, mungkin dia mau semua orang salah paham dengan menyalahkan ibumu. Untungnya ponsel kita masih berbagi lokasi sejak kita kencan, jadi aku menemukanmu tepat waktu. Terima kasih banyak, Dylan. Ayahku dengan marah menatap Bu Clark. Janet, hubungan di antara kita sudah berakhir beberapa dekade yang lalu. Tolong tenangkan dirimu. Konyol sekali. Menurutmu siapa yang berasumsi kalau semua ini tentangmu? Pangsit adalah milikku. Dia putriku dan dia tinggal bersamaku. Ia menangis terseduh-seduh, lalu mengakui semuanya. Mulai dari merusak sepeda motor Dylan hingga memasukkan obat muntah ke dalam makanannya sendiri untuk membodohi orang. Aku sudah mencoba semuanya. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin orang yang lembut seperti dia bisa melakukan hal seperti itu? Setelah kebenaran terungkap, semuanya perlahan jadi masuk akal. Aku pulang ke rumah, tapi tetap saja pikiranku terus melayang kembali kepadanya. Dan kenapa dia melakukan itu? Sampai suatu hari, aku pulang dari sekolah dan terkejut melihat wanita itu duduk di sofa ruang tamu kami sambil minum kopi bersama ibu. Sejujurnya, aku agak takut saat melihatnya, tapi dia tidak terlihat tidak stabil seperti sebelumnya. Ternyata dia baru saja kembali dari unit psikoterapi. Dia menderita masalah kesehatan mental sejak Alice, putrinya, meninggal. Alice atau Pangsit adalah seorang remaja yang keras kepala, sama sepertiku. Dan karena ketegasan ibunya, dia pernah meninggalkan rumah dalam keadaan marah. Dan tidak pernah kembali karena dia mengalami kecelakaan mobil yang parah malam itu. Jadi, begitu Bu Clark melihatku, tanpa sadar dia ingin mengubahku menjadi putrinya untuk memperbaiki kesalahan masa lalunya. Sophie, aku benar-benar minta maaf atas rasa sakit yang aku timbulkan padamu.
Aku membiarkan kesedihan menguasai diriku dan akibatnya aku menolak menerima betapa gelapnya tempat yang aku tinggali. Remaja itu rumit, tapi cobalah untuk lebih berpikiran terbuka dan tunjukkan cinta dengan cara yang benar. Sophie anak yang baik, dan aku tidak ingin kamu melakukan kesalahan yang sama sepertiku. Dan semuanya berakhir dengan baik. Meski aku dan ibuku terkadang masih berdebat, kini kami berdua tahu cara mengendalikannya. Aku juga belajar berbagi banyak hal dengannya sehingga kami menjadi lebih dekat. Dan sekarang, saat dia menelpon ayah, tujuannya bukan lagi untuk mengadu padaku, tapi untuk membicarakan bagaimana hari-hari kami. Ngomong-ngomong, aku juga tidak perlu pergi kencan rahasia lagi. Dia pangeran menawanku. Berapa kali aku katakan padanya untuk tidak menghidupkan mesin. Aku sedang mengambil sebuah buku dari lokerku saat ada cowok yang berteriak mengagetkanku. Hei semua, hasilnya ada di sebelah sini. Oh, itu hanya hasil dari The Mind Bus, lomba pengetahuan umum tahunan di SMA kami. Hei semuanya, kenapa buru-buru? Bukankah kita semua sudah tahu hasilnya seperti apa? Lihat, tak ada yang berubah. Itu namaku di sana, di peringkat pertama dari SMA Willowmere, seperti biasa. Dan tentu saja diikuti dengan pujian yang tak ada habisnya dari semua orang. Bagus sekali, Millie. Kau adalah pahlawan sekolah kami. Oh ya Tuhan, kau ini luar biasa. Aku sangat iri padamu. Yap. Hai, aku Millie. Cewek yang selalu unggul di tiap lomba sekolah. Dan karena itu dipuja oleh para siswa lainnya. Semua guru dan kepala sekolah. Kemudian di hari itu, segera saat aku melangkah keluar dari kelas seni, Alice, sahabatku yang bersemangat lompat keluar entah dari mana dan menjerit. Aku baru saja temukan tempat yang sangat keren ini. Kita harus pergi ke sana sekarang juga. Tak mungkin, aku ada babak final lomba Blast from the Past besok. Maksudku, sejarah adalah keahlianku. Jadi aku yakin menang, tapi aku masih mau menjejalkan beberapa materi di menit-menit terakhir. Ayo, kami semua tahu, kamu toh akan memenangkannya. Kau sendiri bahkan bilang begitu. Ayo kita nongkrong sebentar, please. Ya sudah, tapi hanya karena aku ini teman yang sangat baik. Baiklah. Aku harus akui, tempat ini sebenarnya cukup keren. Kafe unik yang tersembunyi di ujung sudut jalan. Tapi tunggu dulu, ada apa dengan stiker di jendela itu? Bukankah itu simbol SMA Livermore? Tak mungkin kami jejakkan kaki di tempat tabu itu. Ku coba menarik lengan Alice dan memberi tanda agar kami pergi meninggalkan tempat. Tapi dia teguh pada pendiriannya dan menjawab. Ayo Millie, kita harus coba croissant mereka. Semua food blogger membicarakannya. Tapi ini teritori Livermore. Lihat. Lantas, tak akan ada yang mengenali kita. Sebelum aku bisa memahami apa yang terjadi, dia menyeretku masuk ke dalam. Oh ya sudah, sepertinya kami sudah terlalu jauh untuk kembali. Jadi lebih baik ku coba apa yang ditawarkan tempat ini. Kenapa pesanan kami lama sekali? Dan ada apa dengan Alice? Berapa banyak selfie yang dibutuhkan seorang cewek? Aku mengepalkan tangan menahan diri agar tak gelisah saat dua cowok jalan menuju meja kami. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Hei cantik, aku tak pernah lihat kalian di sini sebelumnya. Kamu kelas berapa? Oh tidak, haruskah aku jawab pertanyaan ini? Dengan cepat aku berpaling, pura-pura mencari-cari ke dalam tasku untuk menghindari tatapannya. Tapi mereka masih tak meninggalkanku sendiri saat cowok lainnya berkata, Tunggu, cewek ini sepertinya tak berasal dari sekolah kita. Apa kau? Oh sial, apa dia mengenaliku? Kulitku berkeringat karena gugup dan kurasa aku akan muntah. Tapi tiba-tiba terdengar suara. Maaf, aku terlambat. Apa kalian sudah menunggu lama? Kemudian dia menjatuhkan diri duduk di sebelah kami. Melihat itu, dua cowok tadi pergi. Phew, tapi siapa cowok ini? Apa kami mengenalnya? Oh ya Tuhan, Evan, ini kamu. Apa ini kolong Calvin Klein yang baru? Baunya luar biasa sekali padamu. Hah? Evan? Apa Evan Summers? Siswa terbaik Livermore alias saingan terbesarku di perlombaan besok? Di tengah kegembiraan Alice dan tatapan bingungku, Evan hanya tersenyum kecil lalu bangkit pergi. Dia memang malaikat yang dingin. Apa? Bagiku dia itu arogan. Kalian mungkin bertanya-tanya apa yang menjadi kesepakatan antara Willowmere dan Livermore ya kan? Keduanya merupakan SMA terbesar di kota ini, tapi sama seperti kutub magnet, mereka saling tolak-menolak. Kedua sekolah ini sudah jadi musuh sejak lama, saling bersaing mulai dari prestasi akademik hingga kegiatan kolektif. Di perlombaan yang diselenggarakan oleh kota seperti maraton, dekorasi Halloween, dan bahkan lomba memasak. Dan tentu saja, siswa-siswa dari kedua sekolah itu saling benci sampai-sampai kami punya batasan di kota ini. Sebagai contoh, kafe ini hanya diperuntukkan siswa Livermore, sedangkan hanya siswa Willowmere yang boleh masuk ke toko buku. Melanggar peraturan ini dapat menyebabkan terjadinya pembantaian.
Sekolah menganggap ini sangat serius, karena itu bahkan ada aturan yang mengatakan kami tak boleh saling berinteraksi, dan pacaran adalah hal yang sangat dilarang. Kalian tahu, sebagai siswa terbaik Willowmere, aku tak boleh biarkan ada yang tahu aku sudah menjejakkan kaki di wilayah Livermore. Karena jika mereka tahu, hidupku tak akan ada artinya. Dan juga karena posisiku nomor 1, aku punya kewajiban membantu sekolahku memenangkan hadiah sebanyak mungkin. Dan lomba sejarah ini bukan pengecualian. Dengan cemas, kutunggu pemandu acara untuk mengumumkan hasilnya. Dan 20 poin terakhir diberikan ke SMA Livermore, yang menjadikan mereka pemenang lomba hari ini. Dari sisi lain aula, para siswa Livermore bertepuk tangan, dan mereka semua menyerbu Evan dan memeluknya. Melihat Evan yang sombong dengan wajah penuh kemenangan membuatku makin kesal. Selamat, kau luar biasa. Alice, kita kalah. Hanya selisih 5 poin, peringkat kedua masih bagus. Tapi itu aku yang dikalahkan oleh si Evan itu. Alice yang malang berusaha untuk tetap senyum malu-malu padaku. Aku juga tak ingin melampiaskannya padanya, jadi aku segera pergi. Keesokan harinya aku sedang berjalan di koridor sekolah, sibuk dengan urusanku sendiri. Saat sekelompok siswa bergosip tentangku. Dia pasti kalah lomba dengan sengaja. Ya, pertanyaannya sangat mudah. Semua orang tahu kalau dolar US pertama dicetak di tahun 1862. Kenapa mereka katakan hal jahat seperti itu tentangku? Aku berusaha keras mengajukan ejekan mereka dan mengalihkan perhatianku dengan ponselku. Tapi, apa ini? Seseorang mengunggah fotoku, Alice dan Evan duduk bersama di kafe itu tempo hari. Oh tidak, dan parahnya lagi dari sudut ini, kami semua terlihat seperti dekat. Geram ku tinggalkan tempat, tapi Polly, gadis menyebalkan ini, menghadang jalanku dan mengejekku. Millie, kalau kau tak suka tempat ini, kau bisa saja pindah sekolah. Sengaja kalah dari Livermore itu sungguh memalukan. Aku tak melakukan hal seperti itu, dan itu bukan urusanmu. Aku segera pergi darinya dan teman-temannya yang menyeringai. Masalahnya sepertinya seluruh sekolah sudah melihat foto itu dan menyimpulkan kalau aku ini pengkhianat. Paling tidak keadaan tak mungkin lebih parah lagi ya kan? Salah. Nasib sialku berlanjut saat ku terima kembali esai bahasa Inggrisku. B-. Ini tak mungkin. Aku tak pernah dapat nilai kurang dari A, sekalipun. Aku sedang memeriksa tesku saat tiba-tiba ada pengumuman lewat pengeras suara memintaku datang ke ruang kepala sekolah. Millie, kau biasanya murid yang sangat unggul, tapi ku terima beberapa berita tak menyenangkan tentangmu akhir-akhir ini. Dan nilaimu sangat merosot. Aku hanya bisa menatap lantai dan bergumam. Saya menyesal sekali. Aku tak pernah dibentak oleh kepala sekolah sebelumnya. Ini adalah hari terburuk di hidupku. Bu Garcia terdiam beberapa saat sebelum dia melanjutkan. Namun, saya masih punya keyakinan padamu. Jadi saya akan berikan kamu kesempatan terakhir untuk buktikan dirimu. Kota ini jadi tuan rumah camp mesin Rube Goldberg dan sekolah kita harus menang. Bisakah kau wujudkan itu, Millie? Kupaksakan tersenyum dan mengangguk. Tak masalah, Bu. Hadiah pertama akan jadi milik kita. Percayalah. Ini kesempatanku untuk tunjukkan ke semua orang kalau aku mengabdi ke sekolah ini. Namun ada satu masalah sepele yang sangat kecil. Fisika bukanlah keahlianku. Tak apa, aku hanya perlu lakukan yang terbaik ya kan? Kuhabiskan 2 minggu berikutnya membuat rencana, meneliti, dan menguji ide dengan kelompokku. Namun akhirnya kami berhasil ciptakan mesin Rube Goldberg yang sempurna. Mesinnya mencakup 15 langkah jenius untuk menyelesaikan tugas terakhirnya, yaitu menyalakan bola lampu. Akhirnya camp akhir pekan tiba, dan aku sangat bersemangat untuk pamerkan hasil karya timku. Besok akan kubuat nama Willowmere kembali ke puncak. Lalu tiba-tiba, Bu Garcia menepuk pundakku dan memberi isyarat padaku untuk pergi ke sudut kosong lalu berkata dengan cemas. Mesin Livermore sudah sangat dipuji oleh para juri. Kalau begini, kemungkinan besar mereka akan menang. Dan itu akan berarti penghinaan bagi kita. Jangan khawatir, aku berusaha semaksimal mungkin. Kami akan tambahkan magnet dan pegas tambahan. Itu tak perlu. Satu-satunya cara agar kita menang mengalahkan Livermore adalah jika karya mereka menemui masalah. Ia menghela nafas kemudian berbalik untuk pergi. Merasa lesu, aku memandang ke bawah ke arah kakiku. Itulah saat kulihat sebuah pisau lipat. Dengan nama Bu Garcia tercetak di atasnya, tergeletak di lantai. Aku memungutnya lalu memanggil, Bu, Anda menjatuhkan pisau Anda. Tapi Bu Garcia tak berhenti berjalan dan tidak pula berbalik. Dan hanya membuat gerakan menggunting dengan jemarinya. Apa mungkin kalau yang Bu Garcia maksud? Yep, sudah pasti. Itu satu-satunya cara. Jadi malam itu, kutunggu hingga semua orang tertidur. Lalu aku menyelinap ke galeri dan memotong seutas kawat yang menahan bola lampu di model milik Livermore. Seharusnya itu sudah cukup. Aku hendak meninggalkan ruangan ketika tiba-tiba lampu menyala. Apa yang kau lakukan di sini? Aku
Kau baru saja melakukan ini ya kan? Em, ya, memang kenapa? Lakukan saja, adukan jika kau mau. Ini semua sungguh tak berguna. Lalu dia duduk dan mulai perbaiki modelnya. Hah? Apanya yang tak berguna? Ya Tuhan, dia ini begitu bangga dengan dirinya sendiri. Baik kalau begitu. Kau tunggu saja, Evan. Akan kukalahkan kau dengan kemampuanku sendiri. Kita lihat saja apa kau nanti masih saja jadi tuan arogan. Tiba giliran kelompokku, dan untuk 3 langkah pertama, mesin Gub Goldberg berjalan cukup lancar. Tapi ketika sampai langkah keempat, tiba-tiba kayu itu rubuh, menyebabkan kelereng jatuh ke tanah dan mesinnya berhenti bekerja. Kami semua saling pandang dengan panik. Tidak mungkin ini terjadi. Kami sudah menguji cobanya berkali-kali pagi ini, dan mesinnya bekerja dengan sangat baik. Aku bergegas memeriksa apa yang salah dengan mesinnya, tapi aku kesulitan dan tak bisa temukan cara untuk memperbaikinya ketika tiba-tiba ada suara yang berkata, "Biar kulihat." Aku mendongak. Itu adalah Evan. Aku menyingkir untuk memberinya ruang, ketika tiba-tiba Bu Garcia muncul. Aku tahu apa yang terjadi di sini. Jelas SMA Livermore tahu satu-satunya cara mereka menang adalah dengan menyabotase karya terbaik. Seluruh aula mulai bergejolak, tapi kurasakan kulitku merinding karena gelisah. Aku tak terpikir ini perbuatan Livermore. Lihat Evan, dia bahkan tak repot-repot mengadukan ke juri tentang insiden kemarin malam. Segera setelahnya, kepala sekolah Livermore, Bu Haris berkata, "Bu Garcia, Anda tak bisa seenaknya menuduh kami tanpa bukti. Jelas Anda adalah pihak yang merasa perlu lakukan taktik curang untuk menang, bukan kami." Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan mengitari kerumunan orang banyak supaya orang bisa melihat. Aku terkesiap kaget. Di layar itu ada fotoku berdiri di samping model Livermore dengan sebilah pisau. Bu Haris melanjutkan, "Mengingat kami berhasil memperbaikinya tepat waktu, kami putuskan untuk tak menyebutkan apapun soal itu. Tapi kemudian Anda tega menuduh kami." Kerumunan orang melotot dan mencemoohku, dan aku ingin sekali lantai ini menelanku hidup-hidup. Aku sudah curahkan keringat dan air mata untuk menciptakan model kami, dan sekarang orang-orang hanya mengira aku ini curang. Bagian terburuknya adalah mereka benar. Aku begitu. Para juri pergi mendiskusikan ini, kemudian mereka mengumumkan kesimpulan mereka. Willowmere telah didiskualifikasi. Segera Bu Garcia menimpali. "Ini sangatlah tak adil. Itu aksi dari satu individu, bukan keseluruhan kelompok. Aku yakinkan kalian kalau Milly tak lagi berada di kelompok. Jadi biarkan sekolahku lanjut lambat tanpanya." Aku mematung karena terkejut. Bagaimana bisa Bu Garcia lakukan ini padaku? Ini semua adalah idenya, bukan begitu? Dia yang memberiku pisau itu. Aku tersadar dengan apa yang baru saja terjadi, lalu aku jatuh berlutut dan menangis. Semua kerja keras itu sia-sia. Bahkan Alice yang memeluk untuk menenangkanku tak mampu melepaskanku dari perasaan terpuruk yang memilukan. Kemudian yang mengagetkanku, Evan berkata, "Bu Garcia, bisa Anda jelaskan kenapa pisau ini dengan nama Anda terukir di atasnya berada di samping model kami?" Dia mengangkat pisau itu ke atas untuk dilihat semua orang. Ups, karena semua ketegangan malam kemarin aku pasti telah menjatuhkannya. Bu Garcia berubah pucat pasi dan semua orang mulai membicarakan tentang hal itu. "Aku tak percaya Anda bersekongkol dengan siswa Anda untuk melakukan ini." "Anda tak jauh beda dengannya. Malam kemarin Bu Haris menyuruhku untuk mengutak-atik model Willowmere, tapi aku menolak. Karena kalau menang, saya ingin itu dengan cara yang adil." Seluruh aula sekali lagi mulai bergejolak dan melongo keheranan saat Evan melanjutkan. "Saya sangat lelah dengan perseteruan kecil antara sekolah kita. Itu sangat bodoh dan tak ada artinya." Para juri pergi mendiskusikan ini lebih lanjut dan kembali dengan pengumuman baru. Sekolah kami berdua didiskualifikasi. Sungguh memalukan. Tapi, ya, ini demi yang terbaik. Kami semua tak pantas berada di sini. Wah, sungguh peristiwa luar biasa. Skandal antar dua sekolah jadi gosip panas di kota selama berhari-hari. Mereka bahkan membahasnya di rapat kota bulanan. Itulah saat kebenaran muncul bahwa Bu Garcia dan Bu Haris punya sejarah buruk. Mereka berdua 1 tahun angkatan di sekolah dan berkompetisi sengit satu sama lain. Jadi, bertahun-tahun kemudian saat mereka berdua jadi kepala sekolah dari kedua sekolah tadi, mereka memulai perang kebencian ini. Pada akhirnya, kedua kepala sekolah dipaksa untuk mundur dari posisinya. Jadi, sekarang bagaimana? Nah, tak ada lagi aturan bodoh mengenai kemana aku boleh pergi, yang mana itu hebat. Karena aku sebenarnya suka sekali di sini. Aku sudah belajar dari kesalahanku dan aku tak akan pernah lagi biarkan orang lain menekanku untuk berbuat curang lagi. Kedamaian sudah kembali di lingkungan sekolah dan rasanya menyenangkan. Oh, sedangkan Evan? Aku sebenarnya sedang belajar bersamanya sekarang untuk kuis 11 from the Fast kami berikutnya. Hanya saja kali ini aku sungguh akan mengalahkan dia.
Sungguh hari yang indah. Coba tebak siapa yang baru saja mendapat peran utama pada drama musikal klub berikutnya? Yap, aku. Saat aku tenggelam dalam alunan musik, aduh, aku menabrak seseorang dan terjatuh. Ah, apa kau buta? Kau kira kau ini sangat spesial sampai kau bisa bebas melenggang di tempat ini sesuka hatimu? Tidak lagi. Kenapa aku terus saja bertemu dengannya? Itu Keira, cewek jahat dari klub musikku. Aku menyanyi, dia menari. Aku selalu pastikan untuk tetap berada dalam jalurku, tapi entah kenapa, Keira tak mau berhenti mengkritikku. Tolonglah. Kau terdengar seperti kucing menjerit. Beri saja aku kuku yang berderit di papan tulis daripada kicauanmu setiap hari. Kenapa sih dia itu jahat sekali? Hah? Apa ini? Oh, sebuah dompet. Pasti ada yang menjatuhkannya. Tapi aku satu-satunya orang di lorong ini. Pasti ada kartu identitas atau semacamnya di dalamnya ya kan? Jadi ku buka dompet itu untuk memeriksa. Tapi tidak. Tak ada kartu siswa, tak ada identitas. Malah hanya ada selembar foto asing. Dan sekumpulan kartu keanggotaan VIP dengan nama Sofia di atasnya. Oh, tempat ini sangat mewah. Orang ini pasti sangat kaya raya. Aku harus serahkan ini ke kantor polisi. Tapi tunggu, bukankah ini? Oh ya Tuhan, satu tiket untuk Franz Ferdinand malam ini. Aku suka sekali dengan band itu, dan itu untuk area VIP. Meskipun aku membawanya ke kantor polisi sekarang, toh mereka masih belum bisa temukan pemiliknya sebelum konser. Sebaiknya tak kita biarkan tiket luar biasa ini terbang percuma, ya kan? Jadi, bagaimana kalau aku akan nikmati konser malam ini atas nama gadis ini. Kemudian aku akan berikan dompet itu ke kantor polisi nanti. Beneran. Wah, ini panggung terbesar yang pernah kulihat dalam hidupku. Aku ke tempat dudukku dan dengan bersemangat menunggu acara dimulai saat ku dengar suara di sampingku. Hei, kau pasti Sophia. Astaga, cowok ini tampan. Tapi dia keliru mengira aku orang lain. Tunggu dulu. Itu benar. Sophia adalah nama yang ada di kartu pemilik dompet itu. Aku masih mencari cara untuk menjelaskan situasi canggung ini, kemudian dia melanjutkan. Lega bisa bertemu denganmu. Aku Roman, dan aku sering dengar banyak tentangmu dari orang tuaku. Mereka cukup pandai mengatur segala sesuatunya, ya kan? Karena aku sangat mengagumi band ini. Seharusnya aku sudah perkirakan ini akan terjadi. Maksudku siapa yang akan pergi ke konser sendirian? Untung bagiku, ternyata cowok bernama Roman ini belum pernah bertemu dengan Sophia yang asli sebelumnya. Hanya untuk semalam saja, aku bisa pura-pura jadi dia, ya kan? Dan coba tebak apa? Cowok ini tak hanya super tampan, tapi juga seorang musisi berbakat. Dia habiskan sebagian besar hidupnya di Italia dan belum lama kembali ke AS untuk kuliah di sini. Melalui dirinya, aku tahu kalau Sophia adalah penyanyi berbakat. Dan kedua orang tua mereka mengatur pertemuan ini agar Roman bisa bantu karir menyanyinya. Bicara dengan Roman terasa begitu alami dan tak lama kemudian aku bernyanyi dan bergoyang mengikuti alunan musik bersamanya. Segera saat aku tiba di rumah, aku langsung online dan menemukan beberapa informasi mengenai Roman. Wah, akun SoundCloud miliknya punya lebih dari 200.000 subscriber. Tampan dan berbakat. Dia itu seperti James Dean di dunia modern. Saat aku sedang melamun, ponselku berdering. Dia mengirimiku pesan. Aku bersenang-senang malam ini. Aku mengadakan pesta selamat datang di The Madison Club. Kudengar kau sering pergi ke sana. Jika kau tak sibuk, apa kau mau bergabung dengan kami? Madison Club? Salah satu klub country termahal di negara bagian ini? Biaya masuknya saja mencapai $1.000. Dan gadis ini sudah sering terbang. Dan ya, ini dia kartu keanggotaan VIP Madison Club. Aku tahu. Tapi aku masih punya banyak pertanyaan yang berhubungan dengan musik yang ingin kutanyakan ke Roman. Hanya sekali ini, lalu aku pasti akan menyerahkannya. Sekarang ke masalah berikutnya. Aku tak bisa pakai pakaian biasa-biasa saja ke The Madison Club. Aku butuh sesuatu yang sopan, tapi terlihat mahal. Kalau aku jadi Sophia, kemana aku akan belanja? Ya, di Crystalline Mall. Keesokan paginya, aku jalan ke mall perbelanjaan eksklusif dengan seluruh tabunganku. Tapi, bagaimana mungkin gaun pendek ini harganya $5.000? Apa sungguh ada orang yang mau bayar sebanyak itu untuk gaun sekecil ini? Satu-satunya barang yang mampu kubeli adalah sebuah jepit rambut berkilau. Biar sajalah. Aku menggeretakkan gigi sambil membawa jepit rambut itu ke meja kasir, bersama semua uang tunai yang kupunya dan kartu keanggotaan. Tapi yang mengejutkan, tak hanya kudapatkan jepit rambut itu gratis, tapi mereka juga menghadiahiku tas cantik ini. Rupanya, itu hari ulang tahunku. Ya, lebih tepatnya ulang tahun Sophia. Jujur, aku merasa agak bersalah menikmati semua layanan ini atas nama Sophia. Tapi aku tak memakai uangnya sedikit pun, karena tas ini gratis, jadi aku bisa menyimpannya, bukan? Keesokan harinya, aku pilih gaun sederhana tapi cantik, dan tas baruku yang indah lalu memakainya ke sekolah. Karena aku berencana langsung pergi ke pesta.
Saat sahabatku Ana mendatangiku, dia mengambil dan melihat tasku, lalu melongo tak percaya. Sebuah tas Chanel? Apa kau jual ginjal untuk membelinya? Ini adalah hadiah. Ah, di mana kau dapatkan itu? Itu edisi terbatas hanya untuk anggota VIP di Crystal Lane Mall. Mengaku saja, ini palsu ya? Kiera dan temannya yang sulit diatur melakukannya lagi. Aku berusaha menarik pergi Ana karena aku tak mau cari masalah. Tapi dia masih sempat bertepuk tangan ke mereka. Itu asli 100%. Pacar Messi yang kaya raya membelikannya. Iri? Kiera mencibir, lalu berkata kecuali ku telepon pacarku untuk datang. Dia akan beritahu seisi sekolah kalau kami ini para pembohong tragis. Ayo Messi, tunjukkan ke mereka bagaimana rasanya dipermalukan. Oh tidak, apa yang sebaiknya kulakukan? Berkat tatapan penuh harap Ana dan senyum puas Kiera, aku tak punya pilihan lain kecuali meminta Roman menjemputku sepulang sekolah. Dia bilang dia akan datang menjemputku seusai kelas. Segera saat aku keluar dari gerbang sekolah, kulihat Roman menunggu di samping Bugatti Chiron yang mengkilap. Dia menyapaku dengan senyum lalu membuka pintu untukku. Aku tak perlu menoleh untuk tahu kalau Kiera sedang memandangiku dengan mata berapi-api. Setelah ini, dia tak akan berani menghinaku lagi, ya kan? Oh, tempat ini bahkan lebih mewah dari yang kubayangkan. Karena kami lebih awal, Roman mengajakku menyanyikan lagu sementara dia main piano. Aku mulai menyanyi dan dia juga ikut menyelaraskan. Dan momen ini terasa luar biasa. Betapa kerennya melihat dia begitu larut dalam musik. Saat kami selesai dengan penampilan kami, kusadari kerumunan sudah berkumpul mengelilingi kami dan mereka semua bertepuk tangan meriah. Suara malaikat dan musisi jenius, pasangan yang sempurna. Aku menoleh ke Roman dan melihat dia tersenyum manis padaku. Wah, aku tahu orang tuaku bilang kau ini hebat, tapi aku tak mengira kalau kau akan sebegitu luar biasa. Merasa wajahku merona, segera ku cari alasan, lalu lari ke kamar mandi. Ya, begitu aku bisa menemukannya, aku menenangkan diri. Ya, jadi ini memang kekacauan yang memusingkan, tapi itu tak mengubah fakta kalau jantungku masih berdebar tak karuan. Pengalaman ini bagaikan mimpi, tapi mungkin sebaiknya ku beritahu dia kebenarannya sebelum semuanya jadi lebih jauh. Aku kembali dan melihat Roman sedang bicara dengan seorang gadis. Melihatku datang, Roman melambai padaku dan berkata, "Ini dia. Hei Sophia, aku baru saja ngobrol dengan adikmu." Oh tidak, aku hendak memberitahu Roman diriku yang sebenarnya. Tapi saat gadis ini berbalik dan... Bukankah itu Kiera? Jadi Kiera adalah adikku. Maksudku adik Sophia? Kiera sepertinya sama terkejutnya denganku, karena dia pamit lalu pergi. Hah? Apakah dia sungguhan pergi begitu saja tanpa membuat keributan? Hari berikutnya aku muncul di sekolah dengan dompet itu dan mencari Kiera. Hanya saja aku tak bisa temukan dia dimanapun. Saat bel terakhir berdering, ku terima pesan darinya yang berkata, "Temui aku di gang belakang sekolah." Dengan gugup aku tiba di tempat pertemuan dan kulihat Kiera menunggu di sana. "Ini dompet kakakmu, maaf belum ku kembalikan lebih awal." Tapi yang mengagetkanku, dia bahkan tak menerima dompetnya. Pencuri, kau akan membayarnya. Apa maksudnya itu? Biar ku perjelas, aku tak mencuri ini. Aku hanya mengambilnya secara tak sengaja. Aku selalu ingin mengembalikannya. Lantas kenapa kau pakai nama kakakku dan kartu keanggotaannya? Aku hanya... Tak ada alasan lain, mencuri ya mencuri. Jika kau tak mau semua orang, termasuk Roman, tahu kalau kau pencuri identitas, sebaiknya kau lakukan yang kukatakan. Kau akan menyanyi lip sync untukku di lomba menyanyi kota yang akan datang. Lomba menyanyi? Tapi Kiera adalah penari, bukan penyanyi. Tiba-tiba suara dari belakang mengagetkanku. Di sini rupanya kau, Sophia, aku sudah lama mencarimu. Aku berbalik dan melihat wajah senang Roman. Oh, wajah yang tampan sekali. Dia akan sangat terpukul kalau sampai tahu bahwa aku membohonginya sejak awal. Merasakan perasaanku, Kiera hanya menyeringai padaku sebelum pergi. Ingat kesepakatan kita, kakak. Ternyata Roman baru saja selesai membuat lagu baru hari itu. Dan ingin aku merekam demo lagu itu di studionya. Tapi ini tak benar. Dengan ragu aku kemudian berseru. Roman, sebenarnya aku bukan. Roman menyelaku sebelum aku bisa menyelesaikan kalimatku. Dan menunjukkan padaku poster lomba menyanyi yang akan datang itu. Oh, itu yang disebutkan Kiera sebelumnya. Kau harus mencobanya. Ini kesempatan bagus. Aku menggelengkan kepala dengan sedih, tapi aku tak bisa. Kenapa? Bagaimana mungkin ku katakan ke Roman kalau aku tak bisa ikut lombanya karena aku bantu lip sync Kiera? Jadi, aku hanya katakan padanya omong kosong soal acara keluarga di hari itu. Saat aku sampai rumah, kuputuskan hanya ada satu cara untuk ini. Aku harus memblokir Roman. Ini hal terberat yang pernah kulakukan. Tapi aku harus hentikan jaring kebohongan ini sebelum itu merenggut hidupku.
Di hari perlombaan menyanyi itu, meski sudah kurekam sebelumnya lagu untuk Kiara, dia masih menyeretku ikut bersamanya. Itu aneh. Dia tak seperti biasanya yang kurang ajar. Apa mungkin rasa gugup menghinggapinya? Kemudian di tengah-tengah penampilannya, dia salah langkah dan mic-nya terguling di lantai. Saat dia berdiri di sana dengan bingung, suaraku terus menggelegar. Seluruh ruangan terdiam, kemudian perlahan bisik-bisik itu mulai terdengar. Semua orang menunjuk dan mengomentari Kiara, dan kudengar pria yang duduk di sampingku bergumam. Dia menambah malu keluarga kita. Bagaimana bisa kukatakan ke orang lain kalau itu putriku? Oh, jadi ini adalah ayah Kiara? Dan wanita yang duduk di sebelahnya mungkin ibunya yang juga menggelengkan kepalanya karena bosan. Di saat itu, ada anggota staf yang mendatangi mereka untuk membicarakan sesuatu. Dan bisa kulihat wajah mereka berubah pucat sebelum mereka segera keluar dari auditorium. Melihat hal itu, Kiara menangis, lalu segera menuruni panggung. Astaga, bagaimana bisa orang tua memperlakukan anak mereka seperti itu? Kiara mungkin anak yang jahat, tapi dia tak pantas menerimanya. Aku hendak pergi memeriksa apa dia baik-baik saja saat ada tangan yang menarikku kembali. Itu Roman. Maisy, ini giliranmu. Tepat di saat itu, pembawa acara memanggilku untuk naik ke panggung. Dengan nama asliku. Hah? Apa yang terjadi? Aku berbalik melihat Roman, tapi sambil tersenyum dia hanya mendoakan aku berhasil dan memberiku mic. Dan musik dimulai. Itu adalah lagu yang aku dan Roman nyanyikan bersama. Aku menghela napas panjang untuk menenangkan diri lalu menyanyi dari hati. Saat aku menyelesaikan penampilan, ketiga juri berdiri dan bertepuk tangan dan penonton menyorakiku. Oh ya ampun, apa aku bermimpi? Ada apa dengan semua ini? Apa kau tahu siapa sebenarnya aku? Ya, tentu saja. Aku sudah tahu sejak lama. Ternyata aku yang tak tahu lokasi kamar mandi di country club telah membuyarkan sandiwara itu. Jadi dia menyelidiki dan temukan bahwa aku sebenarnya bukan Sophia. Hanya saja, karena dia masih ingin bertemu denganku, dia pura-pura tak tahu supaya kami bisa terus lanjut seperti biasanya. Dia juga tak sengaja menyaksikan Kiara menyuruhku bernyanyi untuk penampilannya. Jadi dia putuskan untuk mendaftarkanku. Ngomong-ngomong soal Kiara, aku ingin pastikan dia baik-baik saja. Kami mencari sekeliling dan menemukannya duduk di luar sedang terisak. Tak apa, akan ada kompetisi lain. Aku tak sedih soal itu. Ini soal kakakku, dia menghilang. Dengan menangis, Kiara cerita ke kami bagaimana sejak usia dini orang tuanya ingin dia dan kakaknya mengejar karir di musik. Tapi Kiara menemukan cintanya untuk menari, sementara Sophia jago menyanyi, yang membuatnya jadi kesayangan orang tuanya. Tak peduli berapa banyak lomba tari yang dimenangkan Kiara, mereka selalu menyepelekan bakatnya. Kemudian saat dia dengan semangat memberitahu mereka dia berhasil mengantongi peran menari utama di drama sekolah, mereka malah membahas tentang Sophia. Jadi, merasa berkecil hati dan cemburu, Kiara membuang dompet kakaknya, yaitu yang tak sengaja ku ambil di hari itu. Dalam lomba menyanyi ini, Kiara ingin menang lawan kakaknya di depan orang tuanya sekali saja. Jadi dia menarikku ke dalam semua rencana lip sync-nya ini. Tapi, kemarin malam Sophia tahu soal ini dan mereka bertengkar. Kemudian dalam amarah, Kiara menyerukan hal-hal buruk, seperti dia ingin sekali Sophia menghilang dari hidupnya. Hanya saja pagi itu, dia bangun dan mendapati kakaknya sudah benar-benar pergi. Hingga saat ini, Sophia masih belum muncul di auditorium ketika sudah hampir gilirannya untuk tampil. Bagaimana kalau Sophia tak akan pernah kembali? Seharusnya aku tak sejahat itu. Aku dan Roman menenangkan Kiara, lalu kami pergi mencari Sophia bersama. Kiara membawa kami ke tempat kesukaan Sophia, tapi dia tak bisa ditemukan. Tiba-tiba, aku teringat foto yang dengan hati-hati terselip di dalam dompetnya. Ini pasti tempat istimewa untuknya. Ini rumah keluargaku yang lama. Kami dulu tinggal di sini saat aku masih kecil. Kami bergegas ke sana dan menemukan Sophia duduk sendirian di depan rumah. Mereka berdua saling berpelukan dan menangis sesegukan seperti dua anak kecil. Sambil menangis, mereka bicarakan semua. Ternyata, sementara Kiara iri dengan kakaknya, Sophia juga tak lebih baik. Dia selalu ditekan oleh ekspektasi orang tua mereka sejak dulu dan dia selalu merasa kasihan pada Kiara karena semua hak istimewa yang dimilikinya. Kau tahu, kau tak bisa menilai ikan lewat kemampuannya memanjat pohon. Jika memang menyanyi itu passionmu, jalani saja sepenuh hati. Tapi jika bukan, jangan takut untuk mengejar apa yang membuatmu senang. Maksudku, kau sebenarnya penari yang sangat luar biasa. Jadi, pada akhirnya, Sophia dan Kiara berbaikan. Setelah bertengkar hebat dengan orang tua mereka, kedua bersaudara itu bebas mengejar passion mereka sendiri. Kiara fokus menari, sedangkan Sophia dan teman-temannya membentuk band indie seperti yang selalu diinginkannya.
Sedangkan aku, ya, sudah kudapatkan pelajaran bahwa kalau kau temukan barang hilang, bawalah segera ke kantor polisi. Untung bagiku itu tak berakhir terlalu buruk. Aku membantu dua saudara berbaikan dan bahkan kudapatkan untuk diriku, musisi yang sangat berbakat ini. Aku sedang berdiri di tengah ruangan, mengenakan gaun mewah dan topeng berkilau. Semua mata tertuju padaku, tapi aku bisa rasakan betapa palsunya mereka. Seharusnya ini merupakan ultahku yang ke-16. Tapi, semua tamu di sini benar-benar orang asing. Ini semua kesalahan si bola slime Gregory itu. Sebenarnya, pesta OTT ini semua gara-gara dia. Oh, hai, aku Vivian, tapi teman-temanku memanggilku Viv. Ibuku, Jacqueline Mars, adalah salah satu orang terkaya di bumi. Jadi, aku tumbuh dengan mengira mansion megah, kolam renang raksasa, dan satu lantai penuh untuk mainan itu lumrah. Ya, paling tidak begitu hingga aku berumur 10. Hari itu, aku sedang main di rumah bonekaku yang seukuran aslinya, saat ku dengar suara orang bicara di seberang pagar. Kuintip dari balik pagar dan kulihat ada wanita dan anak perempuan sekitar seumuranku terlihat cukup aneh. Penasaran, aku berbicara. Hei kau, kenapa kau berdandan lucu sekali? Maaf, apa katamu? Kau bahkan tak pakai sepatu. Itu sangat bodoh. Kau yang bodoh. Aku bertaruh kau pasti tak pernah coba ini sebelumnya, ha? Jadi cobalah. Anak kaya manja sepertimu selalu memandang rendah orang lain. Sementara nyatanya, kau tak berguna bagi masyarakat. Aku hanya berdiri di sana kebingungan saat petugas keamanan mengusir mereka pergi. Aku tak pernah bermaksud menyinggungnya. Aku hanya penasaran. Jadi ku bergegas masuk ke rumah mencari ibuku dan bertanya padanya tentang ini. Oh sayang, tak semua orang bisa sekaya kita. Itu artinya kau tak perlu khawatir soal apapun manisku. Sekarang mainlah biar ibu bisa bekerja, oke? Bahkan sampai hari ini, kata-kata ibu masih melekat di telingaku. Aku mulai benci kekayaan keluargaku. Aku hanya ingin jadi anak normal. Itulah kenapa, saat aku menginjak SMP, ku yakinkan ibu untuk mengizinkanku pindah dari sekolah swasta ke sekolah negeri dan menghapus segala sesuatu tentangku di dunia maya. Jadi tak ada yang tahu tentang keluargaku yang berpengaruh. Aku naik bus ke sekolah, beli pakaian di toko loak, dan menyiapkan makan siangku sendiri bukannya bawa sajian mewah yang dibuatkan chef untukku. Kehidupan yang sangat normal. Hingga Gregory, si pacar ibu, muncul. Dia ikut campur dalam segala hal. Ibu tak hentinya mengomeliku tentang pakaianku, sekolah negeriku yang kumuh, atau aku harus berhenti nongkrong dengan anak-anak yang biasa saja. Dia membuatku gila. Dan untuk melengkapinya, dia memberi ide ibuku untuk mengadakan pesta ulang tahun ke-16 untukku. Aku benci perhatian. Ibu tahu ini. Tapi apa yang Gregory inginkan, akan Gregory dapatkan. Ini bisa jadi kesempatan untuk memperkenalkannya ke masyarakat dan mendapat rekanan baru. Itu akan baik untuknya saat mengambil alih bisnis di masa depan, bla bla bla. Yang benar saja. Satu-satunya yang dipedulikan laki-laki itu adalah dirinya sendiri dan rekanannya, bukan aku. Pada akhirnya, aku setuju hadiri di pesta topeng dengan satu syarat. Ibu berhenti mencampuri dengan siapa aku boleh atau tak boleh bergaul, terutama dengan teman-temanku di sekolah. Dan hal itulah yang mengantarkan kami ke saat ini. Tepat saat pembawa acara mengumumkan bahwa ini saatnya dansa pertamaku. Hah? Apa aku sekarang? Gregory! Dengan bingung kulihat sekeliling mencari pasangan ketika tiba-tiba ada tangan yang meraihku. Gadis yang sedang berulang tahun, ayo dansa denganku. Dasar aneh. Lepaskan. Bisakah seseorang membantuku dengan ini? Tiba-tiba seorang anak laki-laki seumuranku muncul. Oh astaga, dia punya mata abu-abu yang indah yang pernah kulihat. Permisi Pak, aku yakin nona itu telah setuju untuk melakukan dansa pertamanya denganku. Terima kasih orang asing tampan. Saat kami dansa, aku tak tahan untuk tak menatap dengan terpesona pada matanya yang menawan. Kami hendak meninggalkan lantai dansa ketika dia berbisik di telingaku. Tunggu di sini, aku akan segera kembali. Siapa yang akan mengira kalau pesta yang dangkal seperti ini akan menuntunku ke pria sempurna? Tiba-tiba, ku dengar suara klik di belakangku. Dan saat aku berbalik, maskerku terjatuh. Oh tidak, seorang paparazi menggunting tali topengku. Ku coba tutupi wajahku dengan tangan, tapi itu tak berguna. Untung ibu segera datang dan menyembunyikanku di belakangnya. Maaf semuanya, tapi pestanya selesai. Kami bersenang-senang dan berharap bisa bertemu lagi dengan kalian segera. Kemudian ia menuntunku kembali ke kamarku, sementara penjaga keamanan menunjukkan jalan keluar ke semua orang. Sejak saat itu, kehidupanku yang biasa saja berakhir selamanya.
wajahku terpampang di seluruh dunia maya sebagai miliarder, putri dari Jacqueline Mars. Sekarang semua orang di sekolah memandangku lucu. Aku tak paham guys, aku ini masih VIP yang sama seperti dulu. Oh, itu para sahabatku. Mereka pastinya akan mendukungku ya kan? Tapi tidak. Saat aku mendekati mereka, mereka menyerangku dengan mengatakan bagaimana aku tak cukup mempercayai mereka untuk mengakui jati diriku yang sesungguhnya. Jadi sejak saat ini kami tak lagi berteman. Ini sangat tak adil. Aku tak pernah minta satu pun dari hal ini. Ku hapus air mataku, berusaha seolah tak ada yang terjadi. Hah? Apa ini? Ada secari kertas di atas buku-bukuku yang mengatakan, "Hei, ini aku, cowok dari pesta ulang tahunmu. Aku prihatin atas apa yang terjadi padamu. Jika kau butuh seseorang untuk diajak bicara, kirim pesan padaku kapan saja." Oh, jadi dia dari sekolah kami? Wow, tepat saat kukira tak ada seorang pun yang ada untukku, dia muncul lagi. Tapi tak ada nama. Apa dia masih mainkan permainan misterius ini? Oke, kalau gitu aku panggil dia Satria Bertopeng. Sejak hari itu, kami tak hentinya berkirim pesan. Dia memahamiku, kondisi keluargaku, dan teman-temanku, semuanya. Pernah, dia bahkan diam-diam selipkan tiket konser Blackpink ke dalam tasku. Karena aku pernah bilang padanya kalau aku ini fans berat mereka. Di lain waktu, dia mengirimiku kartu hadiah ke toko es krim favoritku sepanjang masa. Ben Jerry's, hanya untuk menghiburku di hari yang buruk. Au! Es krim ini rasanya lezat, tapi tak bisa tidak aku berharap Satria Bertopengku ada di sini bersamaku. Yang ku tahu, dia punya mata abu-abu terindah dan rambut hitam yang memukau. Wah, panjang umur. Hei, aku punya kejutan untukmu di hari Valentine ini. Kuharap kau bersemangat ketemu aku seperti aku ingin bertemu denganmu. Akhirnya, aku akan bertemu cowok yang kusuka. Aku tak sabar. Di hari Valentine, aku sedang belajar bahasa Inggris sambil menatap keluar jendela dan memikirkan kesatria bertopengku. Aku ingin tahu seperti apa dia. Ladies, aku sudah bawakan mawar Valentine kalian. Ini silakan, Viv. Ini dia. Ini pasti darinya. Selamat hari Valentine. Silakan nikmati mawarnya lalu datang dan temui aku dekat kolam. X. Dengan cepat kubuka permennya, memasukkannya ke mulutku lalu bergegas menemui pria impianku. Di mana dia? Saat aku berusaha memanggilnya, ruangan mulai berputar. Kulihat bayangan sosok hitam yang kabur. Kemudian, kepalaku rasanya membunuhku. Di mana aku? Dan tangan siapa yang kugenggam? Tunggu dulu. Mata itu? Dia pasti. Syukurlah kau sudah siuman. Apa kau adalah yang berdasar denganmu di pesta ulang tahunmu? Secara nyata. Ngomong-ngomong, aku Jeremia. Aku punya harapan lebih indah untuk pertemuan tatap muka kita yang pertama kali, tapi ya sudahlah. Ternyata dia selalu tahu aku pergi ke sekolah yang sama dengannya. Tapi dia agak terintimidasi dengan pengaruh keluargaku. Jadi dia putuskan untuk mengenalku lewat pesan terlebih dahulu. Dia bilang polisi telah temukan semacam zat tidur dalam permen mawarku. Sebelum aku bisa menanyainya lebih lanjut tentang hal ini, ibu masuk kamar dan memelukku. Setelah memastikan aku baik-baik saja, ia menoleh ke Jeremia dan berkata, "Kau selamatkan putriku. Untuk itu aku tak cukup berterima kasih. Silakan ikut kami makan malam besok." Jeremia terlihat ragu awalnya, tapi kemudian dia mengangguk setuju. Makan malam itu tak berjalan sesuai rencana antara interogasi ibu yang terang-terangan dan tatapan Gregory yang mengancam. Aku bisa rasakan Jeremia merasa tak nyaman. Kemudian saat Jeremia bertanya di mana kamar kecil, Gregory bersikeras menunjukkannya. Saat Jeremia kembali, dia sepertinya bingung dan membuat alasan untuk pulang. Apa yang telah Gregory menyebalkan ini katakan padanya. Dengan cepat ku ikuti Jeremia dan meminta maaf, tapi dia hanya tersenyum dan menawarkan untuk menjemputku sekolah besok. Para polisi itu belum temukan biang keladinya, jadi mulai sekarang aku akan jadi pelindungmu. Baiknya. Setelahnya, aku nongkrong dengannya setiap hari. Hebat, ya kan? Hanya saja, entah kurasakan tak sama dengan saat ketika kami berkirim pesan. Dulu kami punya ikatan yang dalam. Sekarang rasanya hanya seperti dua teman yang sedang bergaul. Oh, dan belum lagi Olivia. Teman masa kecil Jere yang sepertinya tak bisa meninggalkannya sendirian lebih dari 2 detik. Suatu kali, Jere dan aku berada di bioskop bersama. Tapi coba tebak, siapa yang kebetulan muncul dan duduk di sampingnya? Yap, Olivia. Parahnya, dengan tawa mereka dan saling berbagi popcorn, aku merasa seperti obat nyamuk. Aku tak mau merasakan hal ini lagi, jadi aku pulang saja ke rumah dengan taksi acak yang terparkir di luar bioskop. Tapi nasib sial, pengemudinya tak tahu jalan. Dia bahkan tak punya ponsel dan aku harus pinjamkan milikku untuk GPS.
Pria itu merampasnya langsung dari tanganku. Kasarnya. Tapi tunggu, ini sudah jam 9. Kenapa dia masih mengenakan penutup mata dan bahkan memakai topeng? Saat itu, aku menyadari kalau mobil itu sudah melewati perbatasan kota. Hentikan! Mobil tiba-tiba dipenuhi asap. Dan hal terakhir yang ku tahu adalah dia memiliki mata yang sama persis seperti milik Jere. Aku terbangun mendapati diriku sendiri di ruang tua dengan sarang laba-laba. Di mana tempat ini? Dan sopir pria itu? Aku harus keluar dari sini sekarang. Tepat di saat itu, dia masuk ke ruangan dengan senyuman. Apa kau tak mengenaliku? Apa kau mau berdansa lagi denganku? Karena aku akan suka sekali itu. Apa yang sedang terjadi sekarang? Apa yang baru saja dikatakannya? Apa itu artinya? Dia adalah satria bertopengku yang asli? Mungkin itulah kenapa aku tak merasa terhubung dengan Jeremia? Kenapa Jere berbohong padaku kalau begitu? Begitu banyak pertanyaan muncul di benakku. Ketika tiba-tiba ku dengar sebuah mobil berhenti di luar. Pria itu segera pergi memeriksa. Ini bisa jadi kesempatanku untuk kabur. Saat aku sampai di bawah, kulihat pria pengemudi itu bicara ke Jeremia. Jadi aku bersembunyi di balik pintu dan terus mengawasi. Cameron, hentikan saja ini. Membalas dendam pada ayah kita itu satu hal. Tapi ini sudah selangkah lebih jauh. Bawa Vip kembali ke keluarganya sekarang dan akhiri ini. Aku tahu ini terdengar buruk, tapi percayalah, aku tak pernah sakiti Vip. Aku tak bermaksud membuatnya jatuh ke kolam renang. Itulah kenapa aku masuk untuk menyelamatkannya. Tapi aku butuh dia sebagai umpan untuk tunjukkan ke dunia betapa brengseknya si Gregory itu. Dia tak pantas menjadi ayah kita. Hah? Kubungkam diriku sendiri karena terkejut. Gregory adalah ayah mereka? Dan cowok bernama Cameron itu adalah yang menyelamatkanku. Bukan Jere? Jangan kau lupa siapa yang menantarkan kita saat ibu hampir saja menemui ajal. Kemudian mengambil semua bisnis dan properti. Bahkan rumah kita dan meninggalkan kita dalam keadaan tak berdaya. Bajingan itu pantas mendapatkan bagiannya. Aku berusaha memikirkan semua. Saat mobil lain tiba. Milik Gregory. Dengan cepat aku sembunyi di bawah tangga sebelum ia masuk ke dalam dengan beberapa bodyguard. Cameron, Jeremia. Anak-anakku. Kalian begitu cepat dewasa. Sudahi omong kosongnya. Kembalikan bisnis itu pada kami, dan apa yang menjadi hak kami, maka akan kami lepaskan putri tirimu. Dasar. Seperti ayah dan putranya. Sangat cerdas, tapi masih amatir putra-putraku. Kalian tahu, gadis itu bagiku adalah penghalang bagiku untuk dapatkan warisan. Jadi, tolong, silakan saja dan rawat nona kecil pengganggu itu. Apa ayah tak takut kami akan ungkap semua yang baru saja ayah katakan? Dan siapa yang akan percaya padamu sekarang? Jacqueline terpesona olehku. Jadi dia akan percaya apapun yang kuucapkan. Ular itu. Beraninya dia bicara tentang ibuku seperti itu. Tak bisa kutahan amarahku. Aku lompat keluar dari persembunyianku dan menjerit ke Gregory. Apa yang barusan kau katakan tentang ibuku? Kau pengkhianat licik dan pembohong. Senang bisa bicara dengan kalian semua, tapi kesenangan ini harus berakhir di sini. Selamat tinggal. Para penjaga menerjang ke depan, hendak meringkusku saat para polisi mendobrak pintu untuk masuk dan di belakang mereka, Ibu, berhenti di sana. Beraninya kau lakukan ini pada putriku. Wajah Gregory berubah menjadi lebih pucat dari hantu saat dia bergumam. Jackie sayang, kenapa kau di sini? Tapi tepat waktu untuk menyelamatkan kesayangan kita, Vivian. Berhentilah berakting. Aku sudah dengar semua yang kau katakan. Dan kau akan masuk ke penjara untuk waktu yang sangat lama. Kemudian para polisi mengiringnya dan para pengawalnya pergi. Melihat ibu, aku senang sekali. Aku bergegas memeluknya. Ternyata, investigasinya saat insiden kolam renang mengarahkannya ke Cameron. Jadi saat mengkonfrontasinya, dia akhirnya ceritakan semua padanya. Itulah bagaimana mereka punya rencana untuk menangkap basah Gregory. Ibu dan para polisi itu sudah menunggu untuk menyergap Gregory di sekitar sini. Kemudian, ya, kalian tahu kelanjutannya. Banyak hal yang terjadi dalam 3 bulan. Ibu akhirnya menyelesaikan semua urusan legal. Jadi sekarang properti Gregory gabungkan dengan miliknya untuk dapat kepercayaannya, sekarang diserahkan kembali ke Cam dan Jeremia. Kusadari kalau menjadi kaya bukanlah hal buruk. Terutama itu berarti dengan pengaruh seperti ini. Aku bisa membantu mereka yang kurang beruntung dan membuat perubahan berarti. Sekarang aku membantu ibu dengan bisnis serta kegiatan amalnya dan aku sangat menikmati itu. Aku bangga dengan ibuku yang luar biasa dan pekerja keras. Dan aku bangga menjadi diriku sendiri. Dan coba tebak, aku sekarang punya teman sejati yang menyukaiku apa adanya. Sedangkan untuk Jeremia, dia minta maaf atas segalanya. Dia dulu khawatir kakaknya akan menyakitiku, jadi dia bohong untuk melindungiku. Kami berbaikan tentu saja dan jadi sahabat baik.
Namun aku tak yakin bisa mengatakan hal yang sama tentang kakaknya. Dia melakukan apa saja yang dia bisa untuk memohon pengampunanku. Tapi aku tak bisa. Kemudian suatu hari, Jerry memintaku datang ke rumahnya untuk mengunjungi ibunya. Dia memohon agar aku tak berpikiran buruk terhadap anak-anaknya, terutama Cameron. Dia jatuh cinta padamu, apa kau tahu? Dia selalu membicarakanmu dan bagaimana dia berharap semuanya bisa berbeda. Oh astaga, kata-katanya mulai mempengaruhiku. Saat aku berjalan keluar pintu, kulihat Cameron duduk di teras. Dia berbalik dan menatapku, dan kurasakan jantungku berdebar karena satria bertopengku yang bermata kelabu. Jadi, kuhela napas panjang, lalu berjalan mendekatinya, tepat saat mentari mulai terbenam. Sudah hampir garis finish, sedikit lagi. Ayo Bolt, kita pasti bisa. Ya, kita berhasil lagi. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, pemenangnya adalah aku, Matilda, bersama kudaku, Bolt yang heroik. Ini merupakan kemenangan ketiga kami secara beruntun. Wuhuu! Mungkin ini hanya perlombaan kecil di kampung dengan hadiah sederhana, tapi masih akan sangat membantu peternakan kakek dan nenekku. Sekarang waktunya kuda ini beristirahat. Anak baik Bolt, kau tadi luar biasa sekali di luar sana. Kuda jantan setinggi 16 tangan yang sehat, bulu mengkilap, dan temperamen yang sopan. Astaga, para pedagang kuda bahkan mengikutiku pulang sekarang. Ku ambil segenggam jerami, memutar-mutarnya, dan melemparkannya ke arahnya. Pergilah, aku tak mau uang busukmu. Bolt tidak dijual. Tepat di saat itu, kakekku muncul. Matilda, itu bukan cara untuk bicara pada tamu kehormatan kita. Aku minta maaf atas perilaku cucuku. Dia itu kadang suka meledak-ledak, biasa anak remaja. Oh iya, sudah waktunya makan malam. Silakan bergabung dengan kami menikmati hidangan rumahan. Lewat sini. Hah? Tamu kehormatan? Siapa dia? Oh, ya Tuhan. Ternyata pria itu tak lain adalah Tuan Allen, pimpinan Allsteller Incorp, sponsor tahunan peternakan keluargaku. Mukaku jadi merah padam lalu meminta maaf sebesar-besarnya karena telah bersikap kasar kepadanya. Tak masalah nak, aku suka semangatmu. Kukira ide yang bagus memeriksa peternakan yang kusponsori. Dan kebetulan aku menonton turnamen balapan itu. Oh astaga, kau ternyata bisa balapan ya nak? Tak banyak yang bisa mengatasi lintasan basah dengan kecepatan seperti itu. Kami merasa keberatan karena dia bolos sekolah dan berkompetisi dalam balapan berbahaya seperti itu. Tapi Mel tidak bersikeras kalau dia adalah bagian dari keluarga ini, jadi itu adalah tanggung jawabnya untuk membantu kami. Satu-satunya keluarganya yang ada. Pak Allen menatapku dengan tatapan penuh perhatian lalu berkata, bagaimana kalau begini, sponsor tahunan untuk peternakan kakek nenekmu tetap sama. Dan lebih dari itu, kamu bisa pindah denganku dan mendapat pendidikan yang layak. Apa aku mendengarnya dengan benar? Aku terkesiap. Tapi siapa yang akan merawat kakek nenekku? Sayang, kami masih sehat. Kami bisa jalankan tempat ini dengan baik-baik saja. Itu benar, Matty. Ambillah kesempatanmu. Peluang seperti ini tak datang dua kali. Tapi bagaimana dengan Bolt? Aku tak bisa pergi tanpanya. Bawa dia juga. Aku punya peternakan kuda kecil di mana dia bisa tinggal. Kau bisa membantu di kandang kuda, dan kita bisa sebut itu untuk pembayaran uang sekolahmu, oke? Nah, kurasa semua beres kalau begitu. Yeay! 1 minggu kemudian, Tuan Allen mengirim supirnya untuk menjemputku. Dan babak baru kehidupanku dimulai dari sana. Tunggu. Oh ya Tuhan. Tak mungkin begini. Tuhan Allen bilang itu peternakan kuda yang kecil. Tapi tempat ini besar sekali. Segera saat aku keluar dari mobil, ada gadis seusiaku bergegas mendekat dan memelukku. Matilda, kau akhirnya di sini. Aku adalah saudari barumu, Judy. Aku balas menyapanya dengan senyum terlebar. Dia kelihatannya baik sekali. Dia menuntunku ke teras depan di mana Tuan Allen dan seorang wanita sedang menungguku. Ini pasti ibu baruku, tapi kenapa ia memberiku tatapan yang aneh? Sebelum aku bahkan bisa memperkenalkan diriku, dia berbalik dan jalan masuk ke rumah. Mungkin dia tak merasa begitu sehat. Malam itu, aku makan malam yang mewah. Kami ngobrol banyak dan keluarga Allen sepertinya terpesona dengan kehidupan masa kecilku di perkebunan. Terutama Judy dengan 10.000 pertanyaannya. Sis, jadi apa itu benar kalau kau belum pernah bertemu dengan orang tuamu? Ya, ayahku meninggal dalam kecelakaan sebelum aku dilahirkan. Kemudian ibuku juga meninggalkanku ketika aku masih bayi. Saat mendengar itu, Judy dengan lembut menenangkanku, sementara Tuan Allen tersenyum dan berkata, sekarang selain kakek nenekmu, kau juga punya kami, keluarga keduamu. Kau punya adik, ayah baru di sini, dan juga ibumu yang peduli. Betul kan sayang? Bu Allen tersentak dan menjatuhkan garpunya. Aku langsung mendekat untuk bertanya, Bu, apa ibu baik-baik saja? Tapi yang membuatku terkejut, dia membentakku. Jangan panggil aku begitu. Dengan perasaan bingung, aku menatap ke arah piringku. Apa aku melakukan sesuatu yang salah?
Selama beberapa hari berikutnya, aku berusaha keras untuk mendekati ibu, tapi aku selalu mendapatkan balasan sikap dingin. Suatu kali, melihat Nyonya Allen istirahat di luar, kubawakan dia es kopi. Tapi segera saat dia melihatku datang, diletakkannya topi di atas wajahnya, pura-pura tidur. Di kesempatan lain, aku memuji pakaiannya, tapi dia hanya menegurku, lalu jalan pergi. Aku sangat ingin dia menyukaiku, tapi kurasa itu percuma. Jelas dia membenciku. Tapi paling tidak aku masih punya Judy dan ayah di sisiku. Judy berusaha meyakinkanku kalau ibu orang yang baik, dan dia hanya butuh lebih banyak waktu untuk bisa mengenalku lebih baik. Sedangkan ayah, tak hanya ia mengirimku ke sekolah terbaik, tapi ia juga menyemangatiku untuk mengikuti minatku. Sepanjang sore ketika aku menyaksikan pacuan kuda dan bertaruh kuda pemenang dengan ayahku sangatlah menyenangkan. Dan saat kulihat kuda-kuda itu berpacu lewat, sebuah ide muncul dalam pikiranku. Bagaimana kalau Bolt dan aku ada di salah satu trek itu, memenangkan lomba dan membawa kembali hadiah yang sangat besar untuk kakek nenekku? Aku tak bisa berhenti memikirkan ini. Jadi suatu kali, dalam perjalanan pulang dari lomba, aku bertanya ke ayah apa boleh aku bertanding. Dan ia bahkan tak ragu menjawab. Kenapa tidak? Kau memang berbakat. Bagaimana kalau kita coba? Oh Tuhan, ini sangat menarik. Ayah angkatku ini yang terbaik dan aku tak sabar untuk memberi yang terbaik dan membuatnya bangga. Setelahnya, ia langsung mencarikanku pelatih pribadi dan tim pelatih serta pengurus yang berdedikasi untuk Bolt. Aku tak pernah merasa begitu bahagia dan Bolt tak pernah terlihat begitu baik. Semuanya begitu hebat kecuali Nyonya Allen yang masih terlihat punya masalah denganku. Tiap kali aku bersiap latihan, dia selalu merengut dan bergumam sesuatu di sela napasnya. Mungkin dia terganggu dengan kenyataan bahwa anak adopsi sepertiku menerima lebih banyak dari yang pantas kuterima atau semacamnya, tapi bagaimanapun juga entah ia suka atau tidak, dengan bakatku, dengan cepat aku segera bangkit jadi pemain baru yang cemerlang. Suatu pagi setelah latihan, Judy menghampiriku dan berkata, Matilda, bisakah kau mengajariku cara menunggang kuda? Ini mungkin sedikit menakutkan untuk pertama kali. Apa kau yakin mau mencobanya? Iya. Kumohon, kalau aku tahu cara menunggangnya, aku bisa habiskan lebih banyak waktu dengan ayah, sama sepertimu. Kulihat wajahnya yang seperti malaikat dan penuh harap. Bagaimana mungkin aku berkata tidak? Jadi aku membantunya naik ke Bolt dan mengajarinya bagaimana cara memegang tali kekang dan melakukan beberapa perintah. Awalnya semua berjalan lancar, tapi tiba-tiba Nyonya Allen keluar entah dari mana dan berteriak. Apa yang kau lakukan, Judy? Turunlah sekarang juga. Terkejut, Judy salah memperkirakan gerakannya dan terjatuh dari Bolt. Saat kami berdua bergegas mendekat untuk memeriksanya, Nyonya Allen menarikku ke samping yang membuatku jatuh terduduk. Apa kau tahu betapa pentingnya kaki bagi seorang penari balet? Apa kau berniat merusak masa depannya? Sebelum aku bisa menjawab, dia membentak. Dasar anak tak becus, menyingkir dari pandanganku. Hanya beberapa goresan dan memar. Kenapa dia begitu serius akan hal itu? Dan tak becus? Baiklah, akan kutunjukkan padanya apa yang anak tak becus bisa lakukan. Sejak saat itu, aku terus melakukan perlombaan, memenangkan beberapa hadiah kecil dan menengah. Kukirim hampir semua hadiah kemenanganku untuk membantu kakek nenekku dan sisanya untuk membelikan untuk diriku sendiri dan Judy sesuatu yang menyenangkan. Suatu hari setelah makan malam, ayah memanggilku untuk ke kantornya dan memberitahu kalau dua pertandingan terbesar di tahun ini, Grand Shields dan Royal Silverport akan datang dalam 2 minggu. Dan ayah sudah mendaftarkan aku dan Bolt untuk itu. Tapi dua perlombaan itu hanya selisih 1 minggu, yang mana akan terlalu berat untuk Bolt, karena perlombaan terakhir sepertinya membuatnya kelelahan. Kukatakan ini ke ayah, tapi ia bersikukuh kalau Bolt akan bisa mengatasinya. Aku tak ingin mengecewakan ayah, tapi aku juga tak mau menyakiti Bolt. Aku perlu waktu untuk memikirkan ini. Saat aku keluar dari ruangan, aku melompat kaget. Di sana, di depanku adalah Nyonya Allen yang berwajah dingin. Ia meraih lenganku dan menarikku masuk ke ruangan lain. Kau tak bisa berkompetisi pada lomba-lomba ini. Ini berbeda dari event amatirmu biasanya. Kau tak cukup baik dan kau hanya akan mempermalukan keluarga kita. Apa kau menguping percakapanku dengan ayah? Dengar, Anda ini bukan ibuku, jadi Anda tak bisa menyuruhku berbuat apa. Pastinya aku akan ikut lomba. Kemudian aku bergegas keluar dari sana. Pagi sekali saat lomba yang pertama, aku hendak ke kandang untuk memeriksa Bolt. Saat aku menangkap basah, satu dari dua pembantu Nyonya Allen sedang menyelinap keluar dari sana. Apa yang mereka lakukan di sini? Aku pergi memeriksanya dan... Ini bukan Bolt. Apa yang sudah Nyonya Allen lakukan ke kudaku? Tepat di saat itu, Tuan Allen masuk dengan seorang dokter hewan. Kukatakan padanya apa yang baru saja kulihat dan dia bergumam. Wanita itu berani menentangku, Aku akan pastikan dia menerima balasannya kali ini. Kemudian ayah menoleh padaku dan berkata, serahkan padaku, akan ku cari Bolt. Pergilah istirahat dan siapkan dirimu untuk perlombaan itu.
Aku tak pernah melihatnya setegas ini sebelumnya, jadi aku hanya mengangguk cemas. Terlepas semua drama itu, aku tetap berhasil membawa pulang gelar Grand Shields Championship. Luar biasa kan? Bagaimanapun, aku tak bisa benar-benar menikmati kemenangan karena satu hal masih membekas di benakku. Nyonya Allen telah menghilang selama 4 hari terakhir. Apa mungkin ayah telah melakukan sesuatu padanya? Hei Judy, apa Nyonya Allen memberitahu ia akan pergi ke suatu tempat? Ayah bilang padaku kalau ibu sangat stres akhir-akhir ini. Jadi ia mengaturkan agar ibu pergi ke villa Tante Anna beristirahat. Oh, sepertinya apa yang ayah katakan waktu itu hanya ekspresi kemarahan. Paling tidak kekhawatiranku berkurang satu. Kalian tahu, kekhawatiran utamaku saat ini adalah Bolt, karena kesehatannya jelas memburuk sejak perlombaan sebelumnya. Dokter hewan bilang dia baik-baik saja, tapi dari nafas berat Bolt aku tahu ada yang tak beres. Seminggu berlalu, dan hari turnamen kedua akhirnya tiba. Sementara dokter hewan memeriksa Bolt sebelum perlombaan, ayah tiba-tiba menarikku ke samping. Kita harus menang di pertandingan ini. Aku berharap banyak padamu. Entah aku punya perasaan buruk soal ini, tapi aku masih mengangguk dan meyakinkannya kalau aku akan melakukan yang terbaik. Perlombaan itu segera dimulai, semuanya terkendali. Aku sudah siap untuk itu. Tapi, tunggu. Kenapa Judy terlihat sangat kebingungan? Mary, ibu tak sedang liburan. Dia di gudang. Ayah menguncinya di sana karena dia tahu apa yang ayah sedang lakukan. Ia memberi doping ke Bolt. Apa yang dibicarakannya? Apa mungkin dokter hewan yang datang sebelumnya? Apa dia sedang memberi obat doping tadi? Tapi, tak mungkin. Jika ada yang ingin menyakitiku dan Bolt, itu Nyonya Allen, bukan ayah. Dengar, ibu hanya menukar Bolt waktu itu untuk melindungimu. Sebelum aku bisa memahami apa yang terjadi, kulihat seorang laki-laki membungkam mulut Judy dan menariknya pergi. Kemudian ada suara yang berbisik di telingaku. Hanya kurang satu pertandingan lagi. Tetaplah tutup mulut dan lakukan yang terbaik. Jika kau kalah, aku bisa membuat semuanya sangat tak nyaman untukmu dan untuk kakek nenekmu. Mengerti? Sekarang naik ke kuda itu. Rasa dingin menjalar di tulang belakangku. Aku merasa seperti akan muntah. Bagaimana bisa pria yang peduli dan baik yang kusebut ayah ini ternyata adalah sebuah kebohongan? Sinyal pertandingan berbunyi. Apa yang harus kulakukan? Aku tak bisa biarkan pria jahat itu mendapatkan apa yang dia mau. Jadi, kututup mataku dan aku tetap diam. Apa yang sedang kau mainkan? Lari! Lari sekarang! Tuan Allen menggila dan bergegas mendatangiku. Tapi tepat di saat itu, panitia muncul dan memintaku untuk membawa Bolt untuk pemeriksaan kesehatan. Mereka menuntun Bolt pergi dan membawaku dan Tuan Allen ke kantornya, di mana aku sangat terkejut melihat wajah panik Nyonya Allen memeluk Judy. Ternyata Judy sudah membebaskan ibunya dari ruangan yang telah dikunci Tuan Allen. Kemudian ia langsung mendatangiku dan menyerahkan padaku dokumen-dokumen yang memberatkan kepada panitia tentang tindakan korupsi suaminya. Tuan Allen melotot padaku dan berteriak, "Aku harus membesarkanmu tanpa keuntungan apapun hanya karena dia. Sekarang giliranmu untuk membayarnya." Kemudian ia langsung menerjangku. Tapi Nyonya Allen dengan cepat melindungiku dan mendorongnya menjauh. Dan salah satu dari panitia menahannya. "Jangan berani kau menyakiti putriku." "Hah? Putriku?" Nyonya Allen memandangku dengan matanya yang basah. "Sayang, tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan." Aku memainkan cangkir kopi yang ada di tanganku dan menatap ke bawah, sementara Nyonya Allen memberitahuku sisi dari ceritanya. Ternyata, ia memang ibu kandungku. Apa kalian bisa percaya itu? Setelah ayah meninggal dalam keadaannya yang rapuh, ibu jatuh hati pada pesona Tuan Allen yang dipaksakan dan kata-kata palsunya. Tapi segera ia menunjukkan wajah aslinya dan dengan tega memisahkanku dan ibuku setelah mereka menikah. Itulah kenapa ia hanya bisa diam-diam mengirim uang ke perkebunan di peternakan di bawah nama Tuan Allen. Ibu juga mengenaliku sejak awal, tapi ia tak mengatakan apapun karena dia tahu kalau Tuan Allen mengadopsiku hanya untuk mendapatkan Bolt, kuda yang bisa membuatnya memenangkan beberapa taruhan tak jelas. Jika aku tahu kebenarannya dan memberontak terhadapnya, dia akan mencelakaiku. Aku sangat menyesal selama bertahun-tahun, terutama beberapa bulan terakhir yang begitu berat untukku. Harus memperlakukan putriku dengan sangat buruk, tapi itu adalah satu-satunya cara untuk menjauhkanmu darinya, dari rumah busuk ini. Aku tak ingin kau berada dalam bahaya, seperti bagaimana ayah kandungmu dulu saat bekerja untuknya. Tolong maafkan aku, Matilda. Air mata terus mengalir di pipiku. Ternyata aku selalu punya ibu yang menjagaku. Ibu menarikku untuk memelukku erat. Ibu! Aku mendekap erat ibuku. Aku sangat menyayangi dan merindukanmu. Tolong maafkan aku. Aku mendongak menatapnya dan tersenyum. Ya, tentu saja. Aku sangat senang memiliki ibu kembali dalam hidupku. Ibu dan adik terbaik yang bisa kuharapkan.